Baik, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan serta salam sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita bisa kembali dapat diberi kesempatan hadir untuk mengikuti webinar hari ini. Jadi untuk mendapatkan informasi terupdate tentang PBJ ya. Jadi melalui MSTC, Uji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya kami ingin menyampaikan salam hormat kami dan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku Direktur atau Owner dari MSTC, dan salam hormat juga nih untuk Bapak Yefri Purnama ya, selaku narasumber atau pemateri kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang e-purchasing versi 6 dengan negosiasi. Bapak Ibu, sahabat MS yang kami hormati, sekedar mengingatkan saja ya. Jadi untuk tata tertib eh, acara kita pada hari ini, yaitu acara dibagi menjadi dua sesi. Jadi yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Selanjutnya eh, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Jadi kami prioritaskan untuk pertanyaan ya, itu yang melakukan klik tombol raise hand ya, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selanjutnya kami akan bacakan juga yang di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, sahabat MS yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah dan untuk kelancaran acara kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, sahabat MS, selanjutnya untuk lebih efektif, langsung saja kita ke materi hari ini kepada Bapak Yefri Purnama. Disilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Masih terdengar suara saya Pak ya? Alhamdulillah udah mulai reda sih Pak. Terdengar. Nggak jelas, Bu. Izin share screen dulu Pak ya. Bentar. Silakan, Pak. Hmm. Lihat ya Pak. Baik, kelihatan, Pak. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat siang Bapak Ibu. Menjelang sore ya kalau di tempat kami di sini. Ya, sore. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan dari kelas khusus Uji Santosa Training and Consulting. Salam sejahtera untuk kita semua, salam pengadaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Muji atas kepercayaannya hari ini. Saya diminta sebagai bersama Bapak Ibu sekalian ya. Kita di sini saya bukan guru untuk mengajari, kita hanya membahas saja Bapak Ibu, kita diskusi terkait proses salah satu metode pemilihan di pair purchasing versi 6 ya. Tata cara pelaksanaan purchasing yaitu dengan negosiasi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua juga sudah melaksanakan proses ini ya, karena yang kita ketahui ya, negosiasi ini merupakan proses pemilihan di katalog yang hampir semuanya melaksanakan ya. Nah, artinya kalau ini kompetisi mungkin ada, cuma ya kalau dari sisi presentasi mungkin akan lebih dominan dilaksanakan dengan proses negosiasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, jadi hari ini saya diminta diamanahkan oleh Pak Muji Santosa bersama Bapak Ibu kita diskusi terkait pelaksanaan negosiasi, bagaimana tahapannya, bagaimana persiapan, tahapan persiapan dan nanti sampai di proses pelaksanaan ya. Oke, baik sebelumnya izin Bapak Ibu, nah ini juga sudah sebenarnya sudah saya memperkenalkan diri saja.
Nama saya Pri Purnama, saya bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, aktif sebagai Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada nomor handphone saya, silakan kalau nanti ya kita diskusi, kita ngobrol, silakan bisa di chat seperti itu ya. Oke, baik kita langsung saja Bapak Ibu untuk efisiensi waktu ya. Ya, pertama tentu kita akan berbicara terkait regulasinya atau dasar hukumnya ya. Nah, seperti kita ketahui, sekarang sudah terbit peraturan presiden yang baru, peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 ya, tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang dimana di dalam peraturan tersebut juga ya ada beberapa perubahan-perubahan terkait proses purchasing ya Bapak Ibu sekalian. Sementara kalau kita bicara mengenai petunjuk teknis atau juknis terkait tata cara katalog itu juga kita masih mengacu sampai saat ini ke peraturan Kepala LKPP ya, keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik Bapak Ibu. Jadi walaupun peraturan presidennya sendiri sudah berubah ke peraturan presiden nomor 46 ya, perubahan kedua, tetapi secara spesifik untuk petunjuk teknis pengelolaan katalognya kita masih mengacu ke keputusan Kepala LKPP nomor 177 ya. Di mana hal ini juga dipertegas kemarin juga beberapa hari yang lalu juga sudah keluar SE 1 LKPP tahun 2025 ya. Di mana di dalam SE tersebut dinyatakan bahwa pada saat peraturan Presiden 46 tentang perubahan kedua ini mulai berlaku dan tanggal diundangkan, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan LKPP pelaksanaan peraturan Presiden nomor 46 tentang perubahan kedua. Artinya selama belum ada perubahan atau peraturan terbaru, maka peraturan-peraturan seperti contohnya 1 di 7 ini juga masih berlaku. Nah, ini sesuai yang diamanahkan atau tercantum di dalam SE 1 Kepala LKPP ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini kita bicara sedikit terkait salah satu mungkin ya. Nah, ini salah satu saja yang saya coba angkat terkait proses purchasing. Kalau kita merujuk ke regulasi pengadaan yang terbaru di Perpres 46 itu dinyatakan bahwa pasal 38-nya ayat 2 purchasing dilaksanakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang sudah tercantum pada katalog ya. Artinya intinya poinnya sudah tercantum di dalam katalog elektronik. Nah, seperti itu ya. Tapi kita sudah tahu kalau di versi 6 hampir semua Bapak Ibu semua kategori, semua produk itu sudah ada ya. Seperti itu. Terus ada juga di pasal 50 saya coba angkat beberapa saja. Di pasal 50 itu juga ada perubahan ya. Kalau di Perpres 12 itu dinyatakan bahwa purchasing itu wajib dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis nasional yang ditetapkan menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Itu di pasal 50-nya ya. Tapi di Perpres 46 ada perubahan Bapak Ibu sehingga tadi seperti kata Pak Beni di awal saat ini dinyatakan bahwa pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa apabila barang jasa tersebut sudah tercantum dalam katalog. Jadi ada kata kewajiban sekarang gitu ya. Wajibnya artinya wajib secara menyeluruh Bapak Ibu. Kalau di Perpres 12, di Perpres kemarin di Perpres 12 itu wajib untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional gitu ya. Nah, artinya kalau kita merujuk sekarang ke pasal 50 Perpres 46 sudah dinyatakan bahwa purchasing itu wajib untuk barang yang sudah tercantum. Tapi juga di pasal 50 ayat 5-nya juga sudah ada pengecualian Bapak Ibu. Masih ada pengecualian Pak. Artinya boleh dilaksanakan secara pemilihan yang lain dengan metode pemilihan yang lain ya. Artinya tidak secara e-purchasing apabila di sini nanti ada perlu namanya justifikasi Pak. Penilaian PPK. Artinya dalam hal mungkin eh, produk yang tercantum dalam katalog versi 6 itu tidak memenuhi dari sisi kebutuhan, volume, mungkin seperti itu ya. Spesifikasi teknisnya mungkin tidak apa yang kita butuhkan mungkin belum tercantum di dalam katalog dari sisi waktu pelaksanaan gitu atau layanannya yang kita butuhkan mungkin belum tersedia. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan metode pemilihan yang lain. Artinya walaupun barang jasanya sudah tercantum dalam katalog versi 6 atau berdasarkan pertimbangan atau justifikasi analisis PPK, misalnya lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan dengan metode selain purchasing, Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita
laksanakan dengan metode pemilihan yang lain. Artinya walaupun di pasal 50 ayat 5 itu dinyatakan wajib, tetap masih ada pengecualiannya di pasal 50 ayat 5A-nya ya. Nanti tinggal dianalisis dari sisi ketersediaan produk, volume gitu ya. Nah, spesifikasi misalnya apakah yang tercantum dalam katalog itu memenuhi atau tidak. Kalau memang tidak memenuhi ya bisa kita laksanakan tanpa e-purchasing. Atau berdasarkan analisis kita akan lebih efisien dan efektif kalau kita laksanakan dengan metode pemilihan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui ada beberapa target sebenarnya dari perubahan kemarin di versi 5 ke versi 6 seperti itu ya. Targetnya yang pertama tentu Bapak Ibu agar proses pengadaan barang dan jasa yang kita laksanakan itu bisa mudah gitu ya. Dari sisi proses pemilihannya lebih mudah seperti itu ya. Atau cepat Bapak Ibu. Artinya mungkin kalau kita menggunakan metode pemilihan yang lain, tender misalnya, nah atau mungkin pengadaan langsung seperti itu ya. Nah, mungkin butuh waktu yang ya cukup lama lah, tidak juga terlalu lama, mungkin cukup lama. Artinya berbeda dengan kalau kita melaksanakan secara purchasing, ya. Terus dengan akses pasar yang luas, Bapak Ibu, dengan metode katalog versi 6 sekarang kita ketahui sudah tidak ada lagi yang namanya katalog lokal gitu ya. Nah, semuanya sudah menjadi satu di dalam katalog versi 6 untuk bisa akses pasar kita bisa lebih luas dalam melakukan identifikasi kebutuhan mungkin dalam kita mempersiapkan proses pengadaan, menyusun perencanaan, kita bisa mengetahui bagaimana sih apa saja sih produk-produk yang sudah dijual gitu ya sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga tentu Bapak Ibu ini sesuai dengan prinsip juga di pengadaan barang dan jasa ya transparansi Bapak Ibu. Prosesnya lebih transparan, kita bisa mengetahui semua produk, harga produk dari para pelaku usaha gitu ya. Antar pelaku usaha pun bisa, artinya melihat produk-produk pelaku usaha yang lain. Semuanya transparan, prosesnya, ya, terus tertelusur Bapak Ibu. Artinya tertelusur ini kita karena sifatnya tadi kita sudah transaksional secara elektronik, jadi dokumen-dokumen gitu ya, seperti itu ya sudah tersimpan dengan baik di dalam proses katalognya sendiri. Selanjutnya untuk deteksi dini, Bapak Ibu. Deteksi dini ini apa? Nah, purchasing yang ada tidak hanya kita gunakan, salah satunya pada saat kita melakukan proses pembelian saja. Nah, karena prinsipnya sebenarnya purchasing ini kita gunakan juga dari tahap proses perencanaan, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita mempelajari dari sisi proses barang jasa ya di tahapan identifikasi kebutuhan. Nah, salah satu prioritas di identifikasi kebutuhan itu yang kita bisa analisis adalah ketersediaan barang dalam katalog. Nah, jadi pada saat kita melaksanakan identifikasi, kita membutuhkan suatu barang jasa, kita bisa nih lihat di katalog dulu. Tersedia nggak sih barang jasanya di dalam katalog seperti itu ya. Jadi sebagai bahan identifikasi awal kita. Karena kalau kita bicara proses perencanaan sendiri, kan kita ketahui bahwa endingnya nanti adalah kita mencantumkan barang jasa tersebut di dalam RUP ya, Rencana Umum Pengadaan. Nah, salah satu yang kita cantumkan di dalam RUP itu adalah terkait metode pemilihan, Bapak Ibu. Salah satunya adalah metode pemilihan ya. Kita bisa pilih misalnya e-purchasing, pengadaan langsung, tender gitu. Nah, saat kita sudah menetapkan e-purchasing, berarti secara eh, artinya gini, kalau kita sudah menetapkan di dalam RUP itu e-purchasing, maka otomatis kita semestinya sudah melihat dulu nih di dalam purchasing. Ada nggak sih barang yang kita butuhkan? Tersedia tidak sih barang yang kita butuhkan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi berbicara ke pasal 50 ayat 5A tadi ya bahwa barangnya volume tidak belum sesuai, spek tidak sesuai sehingga kita mungkin melaksanakannya di luar purchasing, nah itu juga bisa kalau sudah ditetapkan dari perencanaan awal, kita sudah melakukan identifikasi dari awal, sudah melihat ke katalog dari awal, tentu kita sudah bisa memastikan nih dari awal, oh barang ini tersedia atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, dan terakhir adalah sebagaimana kita ketahui ya di purchasing versi 6 berbeda dengan versi 5 sudah terintegrasi dari sisi pengiriman dan pembayaran walaupun mungkin di beberapa daerah dari sisi pembayaran juga masih ada yang secara manual gitu ya. Dengan tujuan satu, Bapak Ibu, tentu kita kembali ke tujuan barang dan jasa, meningkatkan value for money proses pengadaan. Artinya kita bisa menjamin dari sisi kualitas barang jasa yang kita butuhkan, ya artinya dengan harapan dengan purchasing ini kualitas barang jasa yang memang sesuai kebutuhan kita bisa kita dapatkan
sesuai dengan kuantitasnya, volumenya sesuai dari sisi waktu, ya, dari sisi pembiayaan mungkin, lokasi, serta terakhir Bapak Ibu, ini juga yang penting. Artinya dengan purchasing kita harapkan kita melaksanakan proses pengadaan itu dengan tepat penyedia. Kira-kira seperti itu ya. Ini target layanan purchasing yang kita harapkan. Oke. Nah, ini saya coba angkat saja beberapa isu ya katalog Bapak Ibu, khususnya di proses negosiasi. Khususnya di proses beberapa proses negosiasi ya. Yang pertama adalah kemudahan Bapak Ibu, kemudahan proses penyedia untuk menaikkan produk ya. Mungkin kalau dari sisi kalau kita bicara sisi kemudahan mungkin lebih mudah versi 5-nya seperti itu ya Pak Beni ya. Lebih mudah di versi Ya, 5. Mungkin betul. di versi 6 ada proses kurasi produk, ada proses kurasi produk, ada proses pemenuhan syarat penayangan produk. Jadi dalam katalog itu kan ada tuh syarat pengumuman produk. Nah, itu yang juga harus diketahui ya. Walaupun eh, proses pemeriksaan, klarifikasi mungkin tidak seperti katalog versi pertama dulu ya, cuma hanya pemenuhan syarat saja. Sehingga memang kemudahan proses penyedia ini sangat berpengaruh juga Bapak Ibu. Artinya ya mohon maaf mungkin tidak semua penyedia yang tayang di katalog itu yang memang pemilik produk langsung mungkin atau toko langsung itu tidak. Selama tetap memenuhi izin usaha gitu ya, ada NPWP gitu ya, dari sisi KBLI dia memenuhi, maka dia bisa menayangkan produk-produknya. Nah, jadi tidak semua penyedia dalam katalog itu ya kalau kita bilang pelaku usaha langsung yang mungkin menjual memang produknya juga kok seperti itu. Artinya sangat mudah sekali untuk menayangkan prosesnya gitu ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, beberapa isu yang coba saya angkat ya, salah satunya adalah justifikasi, Pak. Seperti kita ketahui di proses negosiasi, tentu berbeda dengan mini kompetisi ya, berbeda dengan metode tender atau apa gitu. Di sini kita langsung memesan produk kepada pelaku usaha tertentu. Walaupun mungkin Bapak Ibu di dalam kategori itu misalnya kategori barang A gitu ya, produk itu yang kita butuhkan itu dijual oleh beberapa pelaku usaha, Pak. Produknya sama, spesifikasinya sama. Nah, akhirnya kita menetapkan nih satu penyedia yang mungkin akan penyedia itulah yang kita pilih untuk melakukan proses purchasing ya. Kita memesan produk ke penyedia tersebut. Nah, cuma memang Bapak Ibu, justifikasi Pak atau dasar kita melakukan pemilihan penyedia ini yang mungkin sampai saat ini belum optimal dilaksanakan ya. Kenapa sih memilih penyedia A? Kenapa tidak memilih penyedia yang B yang menjual spesifikasi yang sama, produk yang sama, atau mungkin dengan harga yang lebih murah? Nah, itu beberapa memang sampai saat ini mungkin belum optimal bagaimana menjustifikasi atau mengidentifikasi hingga kita menetapkan penyedia tertentu inilah yang akan kita forecast gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kecenderungan pemesanan kepada penyedia katalog yang sama dan berulang, Pak. Nah, ini juga sebagaimana kita ketahui ya di fungsi fitur auditnya katalog versi 6 ini juga menjadi salah satu subjeknya ya pemesanan ke penyedia yang sama dan berulang dalam waktu yang berdekatan misalnya seperti itu ya. Itu juga menjadi salah satu subjek fitur e-audit. Nah, ini juga termasuk isu di proses negosiasi. Ini juga ada di fitur auditnya katalog versi 6 ya, anomali perubahan harga tayang produk Bapak Ibu. Ya mungkin yang awalnya misalnya harga 1 juta, tiba-tiba berubah menjadi lebih tinggi, nanti kembali lagi ke harga awal. Nah, itu beberapa perubahan anomali yang juga sering terjadi. Ya, walaupun di versi 6 itu ada proses kurasi juga Bapak Ibu. Jadi apabila ada perubahan dari sisi produk misalnya ya perubahan harga mungkin perubahan spesifikasi dan itu nanti akan masuk lagi ke proses kurasi ya sehingga filterisasi tayangnya suatu produk versi 6 tentu ya eh, lebih lebih kurasinya lebih jalan lah daripada kalau di versi 5 kan kita ketahui ya penyedia hari ini harga sekian besok harga sekian tanpa ada proses kurasi segala macam berbeda dengan versi 5 ya. Jadi dari sisi uh, analisis atau identifikasi dari pelaksana juga dari sisi teman-teman di katalog ya dari sisi teman-teman pengelola katalog juga sekarang lebih bagus dari versi 5 gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah pelaksanaan negosiasi Bapak Ibu. Nah, ini Pak, pelaksanaan negosiasi yang ya mohon maaf mungkin ya
Tidak semuanya, mungkin ada beberapa saja yang terkesan hanya ya kalau dibilang orang formalitas seperti itu ya, kadang negosiasinya cepat, selesainya dengan cepat, juga seperti kita tahu di fitur audit juga ada tuh proses negosiasi yang dilaksanakan dengan proses yang cepat gitu hanya dalam waktu 1 hari misalnya udah selesai nih negosiasinya. Nah, itu juga tercantum dalam fitur audit. Nah, ini juga Bapak Ibu artinya data referensi Pak, data referensi pendukung negosiasi. Saat kita melakukan negosiasi, seperti kita ketahui kan ada tuh salah satu ketentuan dalam peraturan LKPP 17 adalah mempersiapkan referensi harga. Nah, ini juga nih, bagaimana sih kita menyusun referensi harga, dapat dari mana sih kita data dukungnya. Nah, ini yang juga masih mungkin belum optimal dilaksanakan ya. Selanjutnya dokumen spesifikasi teknis sendiri Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya, karena saya juga pejabat pengadaan, mungkin ya ada beberapa pengalaman, misalnya ya memang para PPK membuat dokumen spesifikasi, ya artinya tidak terlalu spesifik, tidak terlalu jelas. Bagaimana kita ketahui kan ada spesifikasi mutu, waktu, jumlah, layanan gitu ya. Kalau bicara spesifikasi mutu mungkin ada spek teknis, mungkin ada spesifikasi standarisasi. Misalnya hal itu juga mestinya harus dijelaskan secara spesifik di dalam PPK membuat tahap persiapan proses pengadaan ya. Dan terakhir ya ini juga kita ketahui bersama seringnya terjadinya temuan para auditor dalam proses katalog khususnya di katalog negosiasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini beberapa isu katalog yang coba saya angkat Bapak Ibu terkait prosesnya apabila kita melakukan dengan metode negosiasi. Oke, kembali lagi Bapak Ibu ke peraturan sebenarnya ke juknisnya ya. Nah, sebenarnya kita ketahui juga juknisnya itu kita masih menggunakan peraturan LKPP 17 tahun 2024. Di sana ada 3 lampiran ya. Lampiran 1 itu tentang pengelolaan katalog elektronik sendiri. Lampiran 2 itu tentang bagaimana tahapan pencantuman produk pada katalog. Dan kalau di sisi kita selaku pelaku pengadaan, pelaksana proses purchasing itu ada di lampiran 3. Bagaimana kita tahapan melakukan negosiasi, bagaimana tahapan kita melaksanakan tahapan persiapan, seperti itu ya. Nah, dan di Perkas 177 sendiri, sebagaimana kita ketahui masih spesifik hanya mengatur atau menjelaskan terkait negosiasinya saja ya, proses secara negosiasi. Nah, ini isi dari peraturan LKPP 177 tahun 2024. Oke, metode purchasing sendiri Bapak Ibu ada 3 ya, ada mini kompetisi ya, ada mini kompetisi di mana dilakukan terhadap lebih penyedia dalam katalog yang menjual produk dan spesifikasi yang sama atau produk yang sama gitu ya, di mana nanti harga penawaran dari penyedia yang menang pada proses mini kompetisi itu sudah harga final Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas terkait negosiasi dilakukan dengan melakukan negosiasi kepada penyedia katalog elektronik yang dipilih. Nah, di sini ada penjelasan ya. Ya, dilakukan kepada penyedia katalog elektronik yang dipilih gitu ya. Artinya yang dipilih inilah yang nanti kita coba analisis justifikasi seperti apa prosesnya. Yang dinegosiasi adalah harga satuan tayangnya, biaya pengiriman apabila menggunakan kurir gitu ya, dan biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh penyedia katalog. Hasil negosiasi merupakan harga final yang akan ditransaksikan antara PPK atau PP dengan penyedia katalog elektronik gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan pengadaan barang dan jasa pasti dimulai semua dari proses perencanaan pengadaan. Ya, kita mulai dari proses perencanaan. Di sini nanti para PPK kalau kita hubungkan dengan katalog adalah menyusun spesifikasi seperti itu ya. Tahap perencanaan melakukan analisis identifikasi kebutuhan seperti dia nanti persiapan pengadaan. Mohon maaf, baru kita mempersiapkan referensi harga, misalnya melakukan analisis pemilihan penyedia seperti itu ya. Nah, terus ada proses pemilihan nanti yang dilaksanakan baik itu oleh PPK sendiri ataupun dilaksanakan oleh pejabat pengadaan secara negosiasi. Ada pelaksanaan pekerjaan dan diakhiri dengan serah terima. Ini tahapan pengadaan barang dan jasa ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini bagaimana di proses persiapan dan pemilihannya, Bapak Ibu. Oke, nah ini tahapan purchasing. Kalau kita melakukan secara negosiasi, yang pertama tentu kita harus masuk dulu ke dalam Inaprok ya. Di Bapak Ibu pasti sudah
mengetahui dan sudah melaksanakan, nanti kita cari dan pilih produk, kita mengisi detail pesanan, misalnya mengisi spesifikasi, data RUP, seperti itu ya, data PPK kalau memang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Terus kita melakukan negosiasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, dilakukan nih proses tahapan negosiasi. Kalau proses negosiasi sudah selesai, dilanjutkan dengan pembuatan pesanan, ada proses pengiriman, pembayaran, dan terakhir penilaian kinerja penyedia. Nah, ini ya tahapan purchasing secara negosiasi di katalog versi 6. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita mulai dari tahapan persiapan ya. Nah, ini tahapan persiapan purchasing sesuai peraturan LKPP 177 dinyatakan bahwa yang pertama kita mencari atau memilih produk yang akan dilakukan purchasing mengacu pada spek yang ditetapkan PPK, gitu ya. Kalau ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, tentu pejabat pengadaan juga harus menganalisis atau melihat apa nih spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK. Kalau dilaksanakan PPK sendiri, tentu ya PPK tetap mengacu kepada spesifikasi yang dibuat sendiri. Tapi kalau oleh pejabat pengadaan, maka kita akan mencari atau memilih produk yang akan dilakukan purchase mengacu pada spek yang ditetapkan PPK. Berarti salah satu dokumen pertama adanya spesifikasi teknis, Bapak Ibu. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan itu mempersiapkan referensi harga, Pak, sebagai referensi untuk negosiasi ya. Nah, di Perpres 46 sendiri sudah ada sekarang ketentuan yang baru ya, bahwa untuk pengadaan di atas 100 juta kita tidak lagi berbicara referensi harga, tapi sudah menyatakan HPS. Berarti untuk katalog sekarang dengan nilai di atas 100 juta, maka yang dipersiapkan adalah HPS-nya. Kalau mengacu ke Perkas 177 sendiri masih mencantumkan referensi harga, ya. Dan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan produk dan penyusunan referensi harga didokumentasikan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengadaan. Berarti ada bukti dukungnya, Bapak Ibu. Ada portofolionya, Pak. Ya, ada buktinya bahwa memang proses itu sudah dilaksanakan, sudah ada tahapan proses pemilihannya, sudah ada tahapan menyusun referensinya, semuanya terdokumentasi dengan baik ya. Ini tahapannya. Ini dilakukan secara offline ya Bapak Ibu, tidak secara transaksional di dalam katalog sendiri ya, tidak secara elektronik. Ini kita lakukan secara offline untuk tahap persiapannya. Nah, ini juga nanti setelah ini salah satu contoh Bapak Ibu kita melakukan pemilihan produk. Yang pertama tentu melihat kesesuaian spesifikasi, Pak. Nah, ini saya ambil contoh misalnya kita mau pengadaan laptop atau notebook ya. Nah, nanti kita akan lihat nih kesesuaian spesifikasi barang yang tercantum dalam katalog. Yang mana nih yang spesifikasinya memang sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa ya yang ditetapkan oleh PPK di dalam spesifikasi teknis. Maka tadi saya sampaikan PPK sebenarnya pada saat membuat itu sudah menetapkan misalnya spesifikasi minimal Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti laptop mungkin spesifikasi apa nih yang dibutuhkan, RAM-nya misalnya seperti itu ya. Nah, ini nanti yang kita analisis, kita telaah oleh pejabat pengadaan kalau prosesnya melalui pejabat pengadaan adalah mencari produk atau melihat ke dalam katalog produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna jasa. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah tahapannya kalau kita bicara negosiasi tentu TKDN Bapak Ibu. Ya, mencari barang yang memang memenuhi kebutuhan TKDN ya. Nah, seperti itu. Artinya kita setelah mencari produk sesuai spek, kita pastikan nih barangnya ber-TKDN atau tidak untuk barang-barang industri seperti itu ya. Barang yang sifatnya industri yang memang memenuhi persyaratan untuk dicantumkan TKDN, nanti kita pastikan nih barang-barang tersebut memang memiliki nilai TKDN atau tidak. Ini yang kita tahap proses persiapan sebelum melakukan ke proses pemesanan ya. Nah, selanjutnya tentu ya kita melihat apakah para penyedia ini yang menjual produk dalam katalog atau penyedia tercantum dalam katalog ini apakah bagaimana nih segmentasinya? Apakah dia pelaku usaha mikro atau usaha kecil? Tentu juga kita harus berkesesuaian dengan nilai pengadaan, nilai pengadaan yang akan kita laksanakan ya. Seperti kita ketahui kalau nilai sampai dengan 15 miliar tentu hanya untuk usaha mikro kecil saja, kecuali memang tidak bisa dilaksanakan usaha mikro. Nah, maka nanti Bapak Ibu mencari di sini ya, tinggal dilihat atau nanti bisa difilter misalnya, nah difilterisasi produk-produk yang khusus usaha mikro, usaha kecil. Apakah menjual barang, apakah tersedia produk yang dibutuhkan oleh pengguna jasa yang disediakan oleh usaha mikro dan kecil.
Dan terakhir tentu adalah harga terbaik Bapak Ibu. Di Perka 177 itu seperti menyatakan harga terbaik itu harga termurah ya seperti itu. Tapi tetap juga kita harus lihat kalau dari sisi harga ini apakah dia menyediakan, siapa tahu mungkin kita butuh biaya ada layanan seperti itu ya. Nah, apakah sudah memang sudah mencantumkan dengan biaya pengiriman, kalau mungkin barang itu butuh biaya pengiriman, maka inilah yang salah satunya. Artinya kalau dari sisi tahap persiapan tentu kita mempersiapkan dulu nih, kita melihat dulu kira-kira harga terbaik itu yang mana. Nah, kita bisa kita lihat dengan harga terendah, bisa nanti kita filterisasi di sini Bapak Ibu. Kita filter nih harga terendahnya yang mana, barang yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti itu ya. Ini tahapan pemilihannya. Oke, kalau kita bicara sendiri prioritas penggunaan produksi dalam negeri pada purchasing ya, merujuk pada peraturan 177, maka yang pertama tentu kita memilih produk untuk barang yang memang sudah memenuhi persyaratan TKDN, yaitu TKDN kalau memang sudah terpenuhi ada TKDN dan BMP-nya 40%, maka kita memilih barang atau produk yang memiliki nilai TKDN paling rendah 25, seperti itu ya. Apabila produknya itu sudah memang memenuhi nilai TKDN dan BMP-nya, maka ya secara otomatis kita mencari dulu nih produk yang memang memiliki nilai TKDN paling rendah 25%. Tentu Bapak Ibu, kembali lagi Pak, produk yang ini adalah produk yang sesuai kebutuhan ya, maka karena kita tentu tetap juga akan berbicara dari sisi efektivitas proses pengadaan ya. Nah, apabila tidak tersedia, sebagaimana kita ketahui, maka kita cari nih barang produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN di bawah 25%. Seperti itu. Kalau memang tidak tersedia juga, maka kita pilih barang produksi dalam negeri tanpa nilai TKDN-nya. Jadi hanya PDN saja tanpa TKDN. Dan terakhir, kalau memang dari semua ini tidak terpenuhi juga, barulah kita bisa menggunakan dengan produk-produk impor ya Bapak Ibu ya. Memang kalau memang kebutuhan itu adalah memang kebutuhan produk impor, seperti misalnya teman-teman di kesehatan, seperti di alat kesehatan, selama memang kebutuhannya itu tidak terpenuhi dengan produksi dalam negeri, sudah dilakukan penelusuran di dalam katalog tidak memenuhi, ya sudah kita bisa gunakan produk impor ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa di dalam Perpres 46 sekarang sudah juga dicantumkan bahwa dalam hal informasi ya, ini di pasal 66-nya, sebagaimana pada ayat 6 di atasnya belum tersedia ya. Intinya bahwa apabila kita menggunakan produk impor dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri, kepala lembaga atau kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Nah, ini juga yang harus menjadi bagian mitigasi kita. Jadi sebenarnya ini juga kita tetapkan di tahap perencanaan semestinya. Nah, makanya tadi saya sampaikan, misalnya kita di tahap identifikasi kebutuhan membutuhkan suatu barang, ya memang barang itu ya memang hanya bisa dipenuhi oleh produk impor, tidak mungkin dipenuhi oleh produk dalam negeri atau produk dalam negeri tidak tersedia gitu ya. Atau volume produksinya tidak memenuhi kebutuhan, maka secara otomatis kita sudah bisa memitigasi bahwa kebutuhan barang jasa kita ini hanya bisa dipenuhi oleh produk impor. Maka disinilah pasal 66 ini bisa kita perlakukan Bapak Ibu. Kita sudah mempersiapkan dari awal, artinya ada surat persetujuan kepada menteri atau kepala lembaga atau kita di daerah mungkin kepala daerah ya atau yang ditunjuk nanti siapa untuk memberikan persetujuan. Nah, maka kita butuh namanya justifikasi penggunaan barang impor ya. Artinya sudah dilakukan penelusuran di dalam katalog, sudah dilakukan penelusuran mungkin di dalam websitenya TKDN, tidak tersedia barang yang kita butuhkan, ya sudah kita sudah mempersiapkan dari awal justifikasi penggunaan barang impornya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, selanjutnya adalah kita mempersiapkan yang namanya referensi harga. Nah, ini tadi ya, yang pertama sudah melihat kesesuaian produk, kita mempersiapkan namanya referensi harga. Di peraturan LKPP 177 ya, ini juga perbedaan yang muncul dengan peraturan dulu peraturan LKPP 122 ya, keputusan LKPP 122. Perbedaannya dengan keputusan LKPP 177 adalah harga pembandingnya kalau di keputusan LKPP 122 itu menyatakan harga pembanding di dalam katalog, Bapak Ibu. Tapi di keputusan LKPP 177, harga pembanding adalah produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik. Artinya saat Bapak Ibu menyusun referensi, ya dipastikan harga pembanding itu Bapak Ibu dapatkan untuk produk sejenis di luar aplikasi, Pak. Apalagi tadi saya sampaikan ya, kalau merujuk ke Perpres 46 sekarang, kalau di atas 100 juta secara katalog, kita sudah menggunakan HPS.
maka ketentuan penyusunan HPS lah yang kita gunakan ya. Ada sumber informasi yang jelas, disusun secara keahlian, mungkin ada survei harga seperti itu ya. Kalau nilai pengadanya di atas 100 juta. Nah, tapi kalau nilai pengadaan di bawah 100 juta, maka tentu kita masih menggunakan referensi harga. Di sinilah kita butuh namanya harga-harga pembanding. Nah, terus bisa juga kita dapatkan dari informasi biaya, Bapak Ibu, atau harga satuan yang sudah terpublikasi secara resmi. Oh, ada informasi biaya nih, misalnya kita searching di internet, ada sumber informasi biaya barang yang kita butuhkan. Sumber informasinya jelas seperti dia, nah, sudah dipublikasi secara resmi. Silakan itu bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam proses negosiasi. Dan terakhir, atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya, salah satu contoh mungkin dokumen kontrak tahun sebelumnya. Ya. Nah, itu juga kita bisa jadikan selama itu akuntabel dan bisa kita pertanggungjawabkan, silahkan. Nah, yang jadi pertanyaan juga sering, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, siapa sih yang menyusun referensi harga, Pak? Memang kalau kita berbicara itu penyusunan referensi harga itu kalau kita merujuk, yang pertama tentu pejabat pembuat komitmen. Ya, artinya pejabat pembuat komitmen lah yang menyusun referensi harga. Tapi kalau prosesnya itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, maka idealnya pejabat pengadaan juga. Jadi intinya siapa sih yang nanti melakukan proses pemilihan? Kalau kita bicara di Perka 17 itu kan dinyatakan Bapak Ibu, PPK garis miring PP mempersiapkan referensi harga. Jadi analisisnya di sini siapa nih yang melaksanakan pemilihannya? Kalau memang PPK yang melaksanakan proses pemilihan, tentu PPK yang mempersiapkan referensi harga. Kalau pejabat pengadaan, tentu pejabat pengadaan juga punya nih dokumen referensi harga pembanding ya. Seperti itu. Jadi itu siapa sih yang menetapkan? Bisa juga mungkin nanti PPK nih yang menetapkan, nanti tinggal direview oleh pejabat pengadaan. Kira-kira sumber informasi penyusunan referensinya ini seperti apa? Dari mana didapatnya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu tahapan dalam proses yang kedua, Bapak Ibu, menyusun referensi harga pembanding. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang saya buat ya, contoh justifikasi Pak. Justinya kalau yang pertama ini beberapa contoh saja justifikasi teknis pengadaan barang jasa secara purchasing. Justifikasi ini nanti akan kita bawa menjadi bagian dalam membentuk suatu spesifikasi Bapak Ibu. Nah, jadi saya contohkan di sini Pak, ya, contoh justifikasi ya. Nah, seperti itu. Kita bisa menganalisis Pak, apakah tersedia pembunuhan produksi dalam negeri, sudah dilakukan analisis atau belum. Nah, terus nilai TKDN misalnya sudah memenuhi atau belum nih nilai TKDN-nya seperti itu ya. Nah, nilai TKDN-nya sudah memenuhi atau belum? Udah kita lihat nih, udah kita melakukan analisis, udah kita searching ada. Nah, terus menyusun referensi harga Bapak Ibu. Nah, di sini kita lengkapi Pak. Karena tadi saya sampaikan ya bahwa semua dokumen dalam proses pemilihan, persiapan dan menyusun referensi terdokumentasikan. Nah, itu salah satu ketentuan dicantumkan dalam Perka 177 ya. Nah, jadi nanti bisa di sini kita tetapkan Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan referensi harga, Pak. Siapa nih penyedianya yang kita referensi? Nah, sumber informasinya dari mana? Tentu tadi kalau kita merujuk ke 17 sumber informasi di luar katalog. Nah, harganya berapa nih yang sudah disiapkan? Oh, kita butuh dokumennya sebagai portofolio. Bukti tangkapan layar, Pak. Silahkan dilakukan bukti tangkap layar. Kalau memang kita mencari referensi di luar katalog, tapi mencari secara online misalnya. Nah, atau kita melakukan survei harga, silahkan dokumentasikan ya. Jadi kita tapi udah jelas nih dasar data-datanya siapa saja, datanya dapat datanya dari mana, seperti itu ya. Nah, sudah terdokumentasi gitu ya. Nah, terus tadi Bapak Ibu, saya sampaikan isu yang salah satu yang saya angkat adalah tidak adanya belum optimalnya justifikasi Pak memilih penyedia. Nah, nanti kalau kemarin saya buat di dalam spek teknis, dalam identitas justifikasi itu adalah keputusan pemilihan penyedia katalog. Jadi kita udah dokumentasikan nih. Artinya kenapa sih penyedia itu yang terpilih? Oh, ternyata dari sisi harga mungkin ya. Yang kedua dari sisi kualitasnya, oh layanannya seperti itu ya. Dan lokasi misalnya nih. Nah, itu bisa kita jadikan analisis atau justifikasi dalam kita menetapkan penyedia. Nah, nanti kalau saya kemarin saya masukkan di sini nama penyedia siapa, link katalognya apa. Tapi kita lengkapi Bapak Ibu. Justifikasi teknis pemilihan penyedia. Jadi kita udah lengkapi kenapa sih penyedia itu yang kita pilih untuk kita lakukan purchasing. Kenapa sih kita harus memilih ke penyedia itu kita pesan produk. Nah, itu ya. Nanti diperjelas. Artinya dilakukanlah analisa sebelum dilakukan proses pemilihan. Saya kira seperti ini contoh justifikasi teknis Bapak Ibu sekalian. Ya.
Oke, dari justifikasi tadi saya sampaikan, nah baru kita buat namanya spesifikasi teknis untuk pengadaan secara purchasing, Pak. Jadi faktor-faktor, misalnya faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih komponen barang itu apa, ya. Nah, di sini ada tercantum Bapak Ibu, link katalog. Nah, jadi pada saat kalau prosesnya ini Pak, dilaksanakan bisa pejabat pengadaan, ya, bisa kalau nanya Pak. prosesnya itu, ya Pak, Ah, itu halo. yang dokumen ini, dokumen spesifikasi teknis, justifikasinya tadi itu dapat di mana Pak ya? Ada di Nanti mana saya itu? sharekan Pak ya. Ya, mohon Oke izin oke oke. Pak Pak Putra ya. Nanti mungkin bisa setelah penyampaian materi nanti akan Oke. apa bisa Iya, saya mengajukan takut pertanyaan. takut kelewat terus udah lupa Pak. Maaf. Oke ya, Oh makasih iya, ya. Oh, siap siap baik-baik. Pak. Nanti Bisa saya ditulis contoh, di kolom chat juga Pak Putra. Silakan. siap. Ya, lanjut Pak Yabri. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Beni. Nah, oke, baik, nanti Pak Putra saya sharekan juga di kolom chat ya Pak, contoh justifikasi ya. Nah, jadi dari justifikasi tadi Bapak Ibu, kita susunlah yang namanya dokumen spesifikasi teknis ya Pak. Nah, kalau misalnya ini saya terapkan misalnya proses negosiasi itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan gitu Pak. Jadi pada saat PPK menyusun spek, PPK itu sudah mencantumkan Kak link katalognya. Nah, jadi pejabat pengadaan itu sudah nanti ya, nanti kita akan melaksanakan pemesanannya kemana, link katalognya di mana gitu ya. Tentu link katalog ini berkesesuaian dengan justifikasi tadi, Pak. Artinya dasar memilih penyedia dengan link katalog itu tuh apa? Sudah tercantum di dalam justifikasi teknisnya. Ya, nanti diuraikan barang jasanya, spesifikasinya seperti apa, terus nilai TKDN ya. Bisa juga nanti kita tambah nih, kira-kira misalnya rencana poin negosiasinya. Apa sih yang mau negosiasi? Apakah kita butuh layanan? Misalnya seperti itu ya. Nah, terus kita lakukan spesifikasi jumlah, Bapak Ibu. Nah, ini saya merujuk ke ketentuan dalam menyusun spesifikasi ya. Ada spesifikasi mutu, kualitas gitu ya, kuantitas, waktu, dan layanan kan. Tentu ya kalau kita berbicara dari sisi pembelajaran dasar, sertifikat dasar, PPK tipe C, tentu itu kan tahap komponen menyusun spesifikasi. Kalau untuk spesifikasi itu kan ada spesifikasi mutu, kuantitas, waktu, dan layanan. Nah, itu yang saya coba dirangkum menjadi satu. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di spesifikasi waktu misalnya diperjelas, Pak. Waktu pelaksanaan kegiatan ini berapa hari sih? Atau barang itu harus tersedianya kapan? Nah, kebutuhan waktu pelayanan kalau memang kita butuhkan waktu pelayanan. Lokasi kedatangan barangnya di mana nih? Metode transportasinya seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh spesifikasi teknis Bapak Ibu yang saya coba buat menjadi dalam katalog. Nah, ini juga Bapak Ibu contoh nih buat teman-teman pejabat pengadaan. Saya juga ada buat Pak yang namanya dokumen berita acara review persiapan pengadaan secara purchasing Pak. Jadi kalau mungkin ya nilai kalau sifat pekerjaan rutin ya mungkin nilai dengan belanja 1 juta mungkin gitu ya tidak butuhkan inilah karena sifatnya barang-barang rutin. Tapi kalau kalau dari sisi saya kalau belanjanya misalnya sudah di atas 100 gitu ya sampai 200 maka saya akan buatkan namanya berita acara review Pak kalau memang barangnya spesifik ya. Nah ini contoh nih. Saya ada kegiatan misalnya penyediaan peralatan kantor gitu ya, nilainya 197 juta. Maka saya buatkan yang namanya dokumen review persiapan pengadaan, Pak. Sama seperti proses tender kita seperti itu kan kalau kita berbicara tahapan proses pemilihan itu kan seperti itu ada namanya review. Nah, di review ini sebenarnya kita cuma mau memastikan Bapak Ibu sekalian. Jadi di review ini Pak, saya buat dilakukan tanpa tatap muka. Jadi dari dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada saya, spesifikasi saya buatkan berita acara reviewnya. Sebagai catatan mungkin perlu ada perbaikan atau tidak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita memastikan PPK telah mengumpulkan referensi harga yang cukup. Nah, di sini Pak, saya memastikan apakah PPK ini sudah mempersiapkan referensi harga atau belum? Oh, ternyata belum tersedia gitu ya. Nah, nanti rekomendasinya PPK menyusun dan melengkapi dokumen referensi harga. Kalau tidak ada berarti ya tugas pejabat pengadaan nih yang menyusun referensi harga pembanding. Nah, memastikan harga yang digunakan PPK relevan dengan harga pasar, kontrak sejenis atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, terus terkait rancangan kontrak, misalnya kalau memang dibutuhkan rancangan kontrak, sebenarnya kita ketahui kan kalau di katalog itu ada proses, ada SSUK, SSKK gitu ya. Kalau di katalog kan kira-kira seperti itu ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Dibutuhkan atau tidak nih? Saya juga tambahkan di berita acara review, Bapak Ibu, adalah memastikan ketersediaan anggaran dan ini Pak, memastikan telah menentukan metode pemilihan penyedia. Nah, jadi kenapa sih kita harus melakukannya dengan negosiasi? Apa sih dasar justifikasi kita ini dilakukan negosiasi? Kenapa tidak dilakukan dengan mini kompetisi? Misalnya, kenapa sih kita memilih metode itu negosiasi? Apa sih yang didasarkan? Terus apakah diperlukan ada uang muka atau tidak? Nah, ini juga dilakukan analisis review ya. Nah, terus kalau dibutuhkan jaminan, tapi kalau nilai seperti pejabat pengadaan tidak dibutuhkan namanya jaminan pelaksanaan mungkin. Nah ini kalau saya buatkan seperti ini Bapak Ibu. Ini sebagai bahan dokumentasi saya juga proses secara katalog Pak. Tapi kalau untuk nilainya mungkin ya di atas 50 juta sampai 200 lah. Kalau mungkin di bawah 50 yang kalau kalau kita berbicara sebenarnya konsepnya itu seperti ini. Kalau saya berkonsep nilai di bawah 50 itu kalau kita bicara dengan metode pengadaan langsung ya Pak Beni ya sifat belanja langsung kan Pak. Kita sifat belanja langsung sederhana. Tapi kalau di atas 50, kalau 200 kita bicara pengadaan langsung itu kan metode negosiasi harga Pak. Nah itulah jadi dalam rangka memitigasinya saya buatkan semacam berita acara review ya. Nah, saya juga buatkan Bapak Ibu ada namanya dokumen persiapan Pak. Dokumen persiapan pejabat pengadaan. Jadi ini sebelum saya melakukan proses, saya melakukan dokumen persiapan pejabat persiapan ya. Nah ini contohnya nih, saya buatkan misalnya di dalamnya tercantum peninjauan halaman katalog. Tanggal berapa sih saya meninjau untuk memastikan peninjauan halaman katalog ini untuk memastikan Bapak Ibu eh, bahwa tersedia barang atau produk yang memang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi, Pak. Nah, seperti itu ya ini peninjauannya tanggal berapa. Terus peninjauan produk pada katalog, Pak. Peninjauan produk nih, ada tidak barangnya, penyedianya berapa apa gitu ya. Peninjauannya produknya seperti itulah. Kata produk ini juga mungkin bisa kita kita hubungkan dengan tadi link yang sudah ditetapkan di awal di spesifikasinya PPK. Kita tinjau kembali nih, ada kesesuaian tidak? Misalnya dari nilai TKDN-nya tercantum nggak di TKDN kalau itu memang barang industri seperti itu ya. Nah, terus memastikan pemenuhan produk dalam negeri dan terakhir ini Pak, referensi harga. Saya kita sebagai pejabat pengadaan kan tadi saya sampaikan kalau dari PPK tidak mempersiapkan tentu kita yang harus mempersiapkan kalau memang proses pemesanannya ada di pejabat pengadaan. Makanya di sini saya sampaikan sebenarnya dari awal dapat disesuaikan dengan dokumen persiapan dari PPK. Tapi kalau dokumen PPK tidak tersedia ya maka secara otomatis pejabat pengadaan lah yang menyusun di sini. Jadi nanti inilah yang dasar kita melakukan negosiasi Pak. Nah, jadi jangan sampai misalnya kalau kita tanpa data yang jelas ya kita menegosiasi nanti akhirnya ada perselisihan nih misalnya dengan PTK. Kenapa sih negonya harus segini? Apa sih dasar pejabat pengadaan nego itu segitu? Misalnya terlalu mungkin dari sisi PPK begini, kenapa sih harus dinegonya murah? Kenapa sih harus dinegonya segitu? Apa sih dasarnya? Nah, pejabat pengadaan punya dokumen. Pak. Tapi kalau PPK-nya sendiri sudah menetapkan referensi di awal, ya kita tinggal salin saja di sini dokumen referensi PPK itu data PPK itu kita tinggal salin saja. Dia sudah berkesesuaian apa yang ditetapkan oleh PPK dengan pejabat pengadaan. Kira-kira seperti itu Pak. Itu contoh dokumen yang saya buat untuk persiapan proses purchasing secara negosiasi ya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu, tahapan purchasing ya secara negosiasi. Tentu kita tahu ada namanya klarifikasi teknis yang pertama, terus memilih opsi pengiriman, ada negosiasi harga ya Pak. Nah, terus pembuatan surat pesanan dan seterusnya. Kita hanya bicara sampai negosiasi harga ya. Nah, ini tahapan purchasingnya. Nah, yang pertama adalah klarifikasi teknis, Pak. Ini juga sangat dibutuhkan sekali nih. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan proses pemesanan, di dalam katalog itu ada muncul, Pak. Nah, ini contoh ini nih, kolom tanya produk. Di sini kita bisa menanya, Pak, untuk mengklarifikasi. Kita mengklarifikasi misalnya ketersediaan volume gitu ya. Nah, kira-kira ketersediaannya seperti apa, barangnya seperti apa, namanya mengklarifikasi. Artinya mengklarifikasi teknis terkait produk yang tercantum pada katalog untuk memastikan sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Nah, kita bisa lakukan secara klarifikasi, Pak. Salah satu contoh misalnya saya pernah lakukan, misalnya gini, kalau di katalog versi 5 itu, kita bisa tahu produk itu tayangnya tanggal berapa, hari tanggalnya gitu ya. Di versi 6 kan tidak, Pak. Kita tidak bisa tahu, Pak, produk ini tayang. Artinya produk ini apakah baru tayang atau tidak. Bisa mungkin kita klarifikasi.
terus ketersediaan produk. Ya, apakah memang barang yang nanti akan disampaikan ini sesuai nggak sih dengan produk yang tayang dari sisi gambarnya misalnya, karena kalau kita bicara di ketentuan katalog versi 6 itu kan bahwa penyedia menjamin dan memastikan bertanggung jawab atas informasi produk yang ditayangkan sesuai dengan yang nanti disampaikan, kan harusnya seperti itu ya. Nah, jangan sampai misalnya produk A gitu yang ditayangkan ternyata nanti pada saat proses serah terima ternyata produk yang lain. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, tidak boleh dilaksanakan seperti itu karena ada ketentuan itu yang tercantum dalam syarat-syarat katalog. Nah, bisa kita tanya nih produknya, kita bisa chat dengan penyedia, kita tanya nih kesesuaian speknya seperti apa. Nah, itu yang pertama ya, kita memastikan klarifikasinya. Terus ya setelah kita memastikan dan memang barangnya sudah sesuai, kita lakukan pemesanan ya seperti biasa ya, kita lakukan dengan proses negosiasi dengan memperhatikan referensi harga yang tadi sudah kita susun Bapak Ibu. Itu menjadi dasar kita dalam melakukan negosiasi harga, Pak. Makanya harga pembandingnya ini juga harus jelas nih, harus akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jangan sampai nanti kita dengan menyusun referensi, artinya dengan data yang tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadinya penyedia juga bingung, Pak. Nah, kira-kira nih nanti penyedianya jangan saya penyedianya bingung. Ini pejabat pengadaan negosiasi dapat harga dari mana? Harga pasar kita seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Artinya kita perhatikan juga dokumen referensi yang sudah kita susun. Nah, ini kalau tahapan Baik, purchasing Moni. Bapak Ibu negosiasi Pak, seperti dicantumkan di dalam katalog dalam peraturan LKPP 177 ya. Kita bisa nih kalau misalnya di tahapan purchasing negosiasi misalnya belum tercapai kesepakatan gitu ya, kita bisa minta Pak. Bisa juga dilakukan negosiasi dengan melihat bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada katalog. Kalau di versi 5 itu terlihat Pak biasanya. Kemarin di versi 5 itu ada terlihat tuh harga terbaiknya muncul. Artinya harga terbaik itu harga yang sudah tertransaksikan ya. Nah, atau kita bisa nih melakukan negosiasi atau melakukan analisis dengan melihat struktur pembentuk harga yang tercantum pada katalog. Walaupun memang di katalog versi 6 sekarang dan di versi 5 kemarin itu bukan wajib lagi, Pak. Kalau di katalog yang sebelum versi 5 itu wajib dicantumkan struktur pembentuk harga. Sekarang itu tidak, dapat saja ya. Artinya kalau memang penyedia mau mencantumkan silahkan, tidak pun tidak dilarang. Nah, kita bisa minta di situ struktur pembentuk harganya seperti apa. Dan terakhir, riwayat transaksi dalam fitur riwayat harga terbaik pada aplikasi katalog. Nah, ini ya. Nah, ini kalau di versi 5 kita bisa lihat, Pak. Di versi 6 kita tidak bisa lihat lagi. Nah, salah satu caranya apa? Pada saat kita melakukan proses nego, kita bisa cek penyedianya. Artinya kalau memang proses negosiasinya belum belum selesai, belum kesepakatan, sementara kita mempunyai harga dasar, harga referensi ya. Nah, terus penyedianya mungkin tetap nih dengan harga tayang dia. Kita bisa minta nih, kita chat, tolong sampaikan ke kami bagaimana struktur pembentuk harganya. Oh, misalnya penyedianya contoh ya jual produk misalnya dengan harga 15 juta gitu satu. Apa sih struktur pembentuk harga produk ini apa saja? Nah, itu kita bisa minta, Pak. Kita bisa cantumkan dalam fitur chat gitu ya. Atau kita misalnya chat meminta penyedia menyampaikan bukti transaksi terakhir untuk produk yang sama. Seperti apa sih harganya? Nah, itu juga sebagai bahan analisis kita dalam melakukan proses negosiasi ya. Jadi ternyata mungkin di transaksi terakhir ya, harga terbaiknya memang harganya seperti itu. Harganya udah fixed price misalnya. Oh, misalnya alat kesehatan gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi sektor kesehatan, harga alat ini sudah fix. Sudah pernah dilakukan transaksi sebelumnya harganya seperti itu. Ya sudah, berarti itu menjadi harga terbaik, Pak. Tidak mungkin kita akan nego lagi, lebih murah lagi. Sementara itu udah harga fixnya ya. Atau dia memang mencantumkan struktur pembentuk harganya, harga produknya, harga dasarnya seperti apa mungkin, menghitung keuntungannya seperti apa, itu bisa kita bisa lakukan meminta informasinya. Dasarnya apa? Inilah dasar kita untuk memastikan bahwa memang nanti setelah negosiasi selesai ini akan menjadi harga terbaik yang kita ikat dalam proses pesanan ya. Yang artinya ini menjadi harga kontrak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Itu tahapan proses negosiasi. Ini juga yang Ya, mohon izin. diamanahkan di dalam peraturan 177 ya. Baik, mohon Nah, izin Pak Jeffrey. gimana Pak Beni? Mungkin waktunya, mohon izin nih, waktunya mungkin tinggal 5 menit nih. Mungkin bisa Oke, siap nanti Pak. pas kita sambung saat berdiskusi. Terima kasih Pak. Siap, siap. Oke. Nah, itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, yang kedua, yang ini juga saya tinggal sedikit saja lagi Pak, nanti yang anunya kita ya, sampaikan di diskusi saja. Yang perlu Bapak Ibu ingat Diskusi. bahwa yang perlu kita ingat di peraturan LKPP 17 ada ketentuan terkait kita dapat meminta uang, mendapat mempersyaratkan uang muka ya. Nah, apabila diperlukan, PPK dapat memberikan uang muka kepada penyedia. Nah, seperti itu ya, dan dapat meminta jaminan pelaksanaan kepada penyedia katalog ya, di mana harus diinformasikan di kolom catatan. Jadi saat Bapak Ibu melakukan pemesanan, nanti sampaikan Pak di kolom catatan di sini kalau memang penyedia itu nanti mendapatkan uang muka. Nanti disampaikan di kolom catatan di sini. Itu juga harus diingat ya. Kalaupun kalau memang kita meminta jaminan pelaksanaan, silakan Bapak Ibu. Tapi ini untuk para PPK ya dalam melakukan prosesnya. Kalau pejabat pengadaan tidak. Nah, ini ketentuan di peraturan LKPP 177. Oke, terkait ketentuan jaminan pelaksanaan juga ini saya sampaikan Bapak Ibu, perbedaan Perpres 16 Junto 12 dan Perpres 46 di pasal 33 Pak. Ya, jaminan pelaksanaan kalau di Perpres 33 itu menyatakan Pak, pengadaan barang jasa secara e-purchasing tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Tapi di Perpres 46 pasal ini sudah dihapus. Artinya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan purchasing nilai di atas 200 juta rupiah, ya, maka ketentuannya sekarang adalah meminta jaminan pelaksanaan. Nah, kalau kita merujuk ke regulasi yang ada sekarang, walaupun memang dari sisi aturan petunjuk teknis katalognya kan belum ya, tapi tadi saya sampaikan tetap masih berlaku sesuai SE1 LKPP. Dan di peraturan 177 pun dinyatakan dapat meminta jaminan pelaksanaan. Nah, sekarang dipertegas di Perpres 46 bahwa di pasal 33-nya ketentuan pengecualian untuk jaminan pelaksanaan khususnya e-purchasing itu sudah dihapus. Artinya kalau pengadaan sudah di atas 200 juta, maka kewajiban kita adalah meminta jaminan pelaksanaan kepada para penyedia. Kira-kira seperti itu ya Pak. Nanti disampaikan saja di kolom chatnya. Mungkin jaminannya misalnya dikirim by email gitu ya. Kita siapkan emailnya gitu ya. Karena memang tujuannya kan katalog ini kan meminimalisir end-to-end ya pertemuan. Ya sudah kita secara elektronik saja Pak. Mungkin by email penyedia mengirimkan jaminan pelaksanaan. Kira-kira seperti itu ya. Itu ketentuan jaminan pelaksanaannya. Nah ini prosesnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara alurnya ya PP mengajukan negosiasi, nanti direspon penyedia ya. Nah, oh penyedia nego kembali nih mengajukan harga baru. Nah, terus respon kita apa pejabat pengadaan? Kita ajukan harga baru misalnya, udah kembali lagi ke penyedia. Nah kalau misalnya proses itu ada di sini Bapak Ibu, artinya tidak ada kesepakatan di sini, maka bisa tadi saya sampaikan, oh kita meminta nih bagaimana terkait struktur pembentuk harganya, bagaimana bukti riwayat transaksi terakhir seperti apa, ya untuk memastikan bahwa memang apabila memang menurut berdasar dari penyampaian penyedia bahwa harga itu udah fix, ada bukti dukungnya, ada buktinya. Nah, seperti itu ya. Nah, penyedia juga bisa nih membatalkan proses negosiasi. Nah, penyedia juga punya akses seperti itu atau penyedia menolak ya. Nah, kalau sudah ini sudah selesai disetujui, maka negosiasi selesai, maka PP ini mengambil keputusan. Artinya penyedia udah menyetujui nih, ya sudah. Berarti kan kita mengambil keputusan, maka kalau sudah sepakat dan memang sesuai dengan hasil negosiasi, kita punya bukti data dukung referensi yang jelas, ya sudah proses negosiasinya selesai, maka kita kembalikan kita serahkan tahapan selanjutnya ke PPK, ya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau PPK sendiri yang melaksanakan, ya tentu tahapannya hampir sama, cuma tidak kalau dari PP kan nanti mengirim ke PPK ya, dari PPK kan tentu tidak seperti itu, hanya mereview saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu tahapannya ya. Oke, selanjutnya ya ini kalau proses negosiasi yang akan kita nego itu adalah harga jualnya ya Pak ya, bukan harga setelah PPN. Nah, maka di sini akan kita lihat. Oh misalnya ini contoh nih penyedia jual monitor harga 3.100.000, maka harga inilah yang akan kita lakukan negosiasi. Harga DPP inilah yang kita lakukan. Nanti kita perhatikan harganya di sini seperti apa, harga jualnya ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Terkait ketentuan negosiasi sendiri yang juga harus kita uh, perhatikan adalah tidak boleh melebihi harga satuan tayang dalam produk, betul ya. Terus juga tidak boleh melebihi pagu anggaran di dalam RUP kan seperti itu ya Pak Beni ya.
Nah, tapi kalau di awal versi Betul. 6 dulu, kalau sudah harga tayang total pemesanan kita itu melebihi RUP, dia akan langsung membatalkan, Mbak. Kalau di sekarang ini kan cuma warning saja, peringatan ya, tidak boleh apa, artinya harganya melebihi RUP, silakan lakukan negosiasi dengan harga di bawah pagu anggaran, nah gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan juga bisa kita batalkan Bapak Ibu, dan bisa kita lakukan pemesanan kepada penyedia katalog yang lainnya, seperti itu ya. Nah, negosiasi diajukan ke PPK paling lambat 3 hari kerja, PPK harus mereview dokumennya, proses purchasingnya sebelum dilakukan penerbitan surat pesanan ya. Kalau dalam 3 hari kerja tidak dilakukan review, maka secara otomatis sistemnya akan membatalkan. Penyedia juga seperti itu, wajib merespon negosiasi paling lambat 3 hari kerja ya. Nah, kalau tidak dilakukan direspon, maka secara otomatis juga sistem akan membatalkan. Tapi dari sisi kita katalog nanti akan ada tuh keterangan batas estimasi akhir kapan harus direspon. Nah, artinya kalau lewat dari batas itu, maka secara otomatis sistem akan membatalkan. Nah, seperti itu ya. Dan kalau dia dalam proses negosiasi ternyata penyedia tersebut ada terkena sanksi administratif, misalnya sanksi daftar hitam dan sebagainya, sistem otomatislah yang akan membatalkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita bicara hanya terkait surat pesanan saja, saya tidak akan, nanti silakan dibaca saja karena waktunya ya. Nanti kita Ya, betul. sampaikan sambil diskusi saja. Nah ini terkait proses nego ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan sedikit pengantar ya kita untuk diskusi terkait proses negosiasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Beni. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Efri Purnama. Baik, Bapak Ibu sahabat MS, demikian tadi kita telah simak bersama materi yang disampaikan oleh Pak Efri Purnama terkait dengan purchasing, purchasing menggunakan versi 6 dengan negosiasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Di sini sudah ada yang raise hand ini. Dan saya berharap juga tadi Pak Fajar ya yang tiba-tiba di jalan itu apa langsung mau raise hand. Nah, ini kesempatannya nih Pak Fajar. Kebetulan ini sudah ada Pak Alim Bahari ya, jadi UKPBJ Wakatobi. Tapi saya ingin menginformasikan lagi ke Pak Yepri ini di bahwa di chat Zoom ini banyak yang minta apa share dokumen persiapan ya, terkait dengan kerja. Siap, siap, Pak. Nah, Siap. itulah hebatnya kalau di ya itulah enaknya apa masuk grup MS ini. Jadi informasi-informasi ataupun dokumen-dokumen terkait dengan materi-materi kita itu ada nanti akan dibagikan oleh narasumber ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung ini kita ke diskusi. Disilahkan Pak Alim Bahari, UKPWJ Wakatobi untuk di-unmute, Pak. Pak Alim Bahari, Baik, silakan. Nanti Pak Putra ya. Sebentar Pak Putra Oke, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Setelah ini Pak Putra. Ya. Silakan Pak Alim. ya baik Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Beni. Izin Pak Pemateri, Pak Yefri. Izin Pak, Silakan, saya Pak. ingin bertanya Pak terkait pasal 33 tadi dan pasal 50 ayat 5A Pak. Kan tadi bahwa Ya, di pasal 33 itu, di pasal 38 sorry Pak, di pasal 38 tadi dijelaskan tadi bahwa ketika sudah ada di secara katalog, maka harus dilaksanakan secara katalog. Cuman ada pengecualian di pasal 50 ayat 5A. Yang ingin saya iya, tanyakan Pak, terkait case nih Pak, terkait kasus nih Pak. Gimana sih Pak, seandainya kan ini kan udah ditetapkan Pak di RUP. Perencanaan kan nanti cantolannya di RUP Pak. Seandainya di RUP iya, ini Pak, udah dicantumkan bahwa dia metodenya tender ini untuk katalog konstruksi Pak. Yang ingin saya perjelas bahwa ketika misalnya katalog konstruksi ini sudah ditetapkan di perencanaan untuk dia dilaksanakan dengan metode tender. Tapi tiba-tiba iya, setelah keluar Perpres ini ternyata PPK ternyata akan dilakukan perubahan dengan metode purchasing. Pertanyaan saya Pak, apakah memungkinkan dilakukan hal seperti ini atau sebaiknya tidak perlu? Apakah jika tidak dilaksanakan, apakah cukup kan tadi disampaikan bahwa dengan pengecualian tadi itu membuat justifikasi. Justifikasinya ini izin Pak Yefri, itu bentuknya surat pernyataan saja atau seperti apa? Atau apakah memang dengan keluarnya
Perpres terbaru ini, Perpres 46 tahun 2025 ini dan berlaku di 30 Mei 2025 ya kalau nggak salah, dan surat Iya, edaran nomor 1 tahun 2025 itu di tanggal 2 Juni, apakah setelah terbitnya dua aturan ini bahwa itu memang harus metode-metode pengadaan yang tadinya tender itu harus itu harus dialihkan ke purchasing. Itu yang pertama, eh, Pak Jupri. Izin yang kedua, iya, pertanyaan saya terkait review DPP ini. Review DPP kan tadi disampaikan, ketika anggarannya di atas 100 juta, itu harus dilakukan review DPP. Izin Pak, iya, gimana sih kalau nanti ini yang lakukan proses PPK? Kan kalau di atas 200 juta itu otomatis by PPK ya, untuk dilakukan proses iya. pemilihan sampai dengan serah terima. Ini gimana sih bentuk mitigasi yang harus dilakukan oleh PPK? Dia kan Pak, kalau dengan penjabat pengadaan kan menurut saya verifikasi dua tahap. Ada di pejabat pengadaan yang verifikasi DPP-nya, dan oleh dengan PPK. Kalau PPK kan otomatis dia sendiri nih. Jadi mitigasi resikonya sebaiknya yang dilakukan PPK itu gimana sih untuk dia memastikan nih bahwa kan memastikan DPP-nya ini udah tepat nih, melakukan proses pemilihan cara presiden ini udah tepat. Sama yang ketiga tentang jaminan tadi, izin Pak. Jaminan Iya, kan tadi ya bisa diberikan uang muka ya Pak. Dapat, iya, artinya dapat diberikan uang muka. Untuk uang muka ini Pak, kriterianya gimana sih Pak? Apakah tetap kayak Perpres, dan ini apakah nanti tetap diberikan, harus ada jaminan Pak, jaminan uang muka dari penyedia atau gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak. Itu sih Pak yang baik. bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak MC, Pak Beni, dan Pak Materi Pak Yofri. Terima Baik, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Mungkin langsung ditanggapi Pak Yepri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Alim. Ya, baik yang pertama terkait proses pemilihan ya Pak ya. Nah, jadi seperti ini Pak. Memang dari awal saya sampaikan kan gini, di Perpres 46 itu kan dinyatakan di pasal 50 itu bahwa memang kita berbicara di Perpres 46 wajib dilaksanakan secara purchasing ya untuk barang jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Itu kata Perpres 46 pasal 50 kan Pak. Nah, dikecualikan di 50A-nya ya. Artinya dikecualikan di 50A itu kalau memang contohnya misalnya dari sisi spesifikasi tidak sesuai, volume tidak sesuai. Nah, poin kedua adalah lebih efisiensi dan lebih efektif dilaksanakan dengan secara non purchasing. Itu berdasarkan analisa PPK ya. Analisa PPK nanti yang melakukan menetapkan itu seperti itu ya. Nanti dibuat dengan semacam surat penetapan Pak. Artinya surat penetapan proses pelaksanaan secara purchasing ya. Analisanya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Contoh misalnya tadi Bapak sampaikan di dalam RUP, nanti kan saya sampaikan Pak sebenarnya kalau kita bicara dari proses perencanaan, identifikasi kebutuhan, kira-kira seperti itu ya. Itu kan akhirnya di RUP kan. Contoh misalnya tadi ya Pak Beni ya, misalnya kita mau melakukan suatu proses pengadaan. Oh kita lihat di katalog ada nih ya Pak ya, ada barangnya dalam katalog. Otomatis kan di RUP-nya kita akan sampaikan secara purchasing. Ya, artinya dengan kita menetapkan di RUP itu purchasing, kita ini sudah melihat sebenarnya ke dalam katalog bahwa produk itu ada. Nah, tapi kalau dari sisi konstruksi mungkin tadi ya saya sampaikan seperti Pak Alim sampaikan, Pak Alim sudah tetapkan nih di awal prosesnya adalah secara tender kan gitu kan. Ya Pak Alim ya. Ya nanti jangan sampai berasumsi gini Pak. Oh karena ini perpres yang menyatakan katalog, kita rubah nih proses RUP-nya menjadi katalog. Nggak gitu Pak. Kalau sudah disisihkan, karena semua itu dimulai dari proses perencanaan kan. Nah, sebenarnya di proses perencanaan itu kita ini sampai menetapkan metode pemilihan itu seperti apa. Itu kan di proses perencanaan Pak. Artinya di proses perencanaan juga kita sudah tetapkan ini dengan metode tender, ya silahkan dilaksanakan dengan tender. Membuat justifikasinya apa? Ternyata kita justifikasi mungkin seperti ini. Akan lebih efisiensi ya bahwa proses ini dilakukan secara tender. Nah, efisiensinya seperti apa? Di tender ada kompetisi kan seperti kan Pak. Ada kompetisi, salah satu kompetisi harga, penyedia bisa berkompetisi ya, kecuali tadi ya. Mungkin kalau kita menggunakannya di konstruksi ya, kalau kita menggunakannya di katalog Pak Beni ya, tapi kita gunakan juga mini kompetisi Pak. Ya, jangan sampai kita udah menetapkan di RUP-nya tender, kita rubah menjadi katalog, tapi negosiasi yang muncul. Nah, sebenarnya kita sudah memitigasi dari awal bahwa paket ini kita akan kompetisikan. Artinya kita tidak menunjuk penyedia tertentu atau penyedia salah satu penyedia ya, mohon maaf ya. Nah, untuk kita lakukan negosiasi ya, kecuali lah kalau kita rubah ke dalam katalog, tapi kita mini kompetisi, itu silahkan. Tapi kalau memang sudah dari awal RUP-nya tender,
ya lebih baik kita lakukan dengan tender, tinggal dibuat justifikasi saja, Pak. Ya, artinya seperti itu. Maksudnya seperti ini, Pak. Maksudnya dari Perpres itu seperti ini. Di RUP itu sudah mengatakan katalog, Pak. Nah, itu seperti itu konsepnya. Artinya misalnya kita mau pengadaan ya, pengadaan barang atau jasa, entah itu konstruksi atau barang yang lain, tapi di RUP kita udah menetapkan bahwa proses pemilihan secara purchasing. Oh, ternyata begitu kita mau melakukan purchase, oh volume barang ini tidak sesuai nih yang kita butuhkan. Seperti itu ya Pak Beni ya. Speknya tidak sesuai. Maka Ya, betul. justifikasi kita adalah merubah RUP dari purchasing menjadi metode pemilihan yang lain. Bisa dengan pengadaan langsung mungkin, atau bisa dengan tender. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini saya contohkan saja, contoh juga seperti ini Pak. Nah, saya pernah juga contoh sebenarnya. Cuma kalau ini nilainya tidak signifikan ya, tidak besar lah. Misalnya di tempat saya ada pengadaan ATK gitu ya Pak ya. Pengadaan ATK dengan nilai anggaplah 1 juta gitu. Nah, oleh PPK itu ditetapkan di dalam purchasing-nya di dalam RUP-nya secara purchasing. Nah, saya sampaikan ke PPK, kalau Bapak melaksanakannya dengan di luar purchasing lebih efisien nggak sih pengadaan ini? Oh iya Pak, kami di dekat kantor kami itu ada toko, ada tempat jual ATK. Bisa tidak dilaksanakan dengan belanja langsung? Bisa. Analisanya muncul Pak, lebih efisien kami laksanakan di luar purchasing daripada dengan purchasing. Silahkan dibuat, maka proses pemilihannya kita tidak menggunakan purchasing. Jadi intinya Pak Alim, sudah ada dulu di RUP itu purchasing Pak. Artinya kita sudah menetapkan dari awal bahwa prosesnya purchasing. Saat kita mau merubah proses itu menjadi non purchasing lah baru justifikasi tadi kita munculkan. Tapi jangan sampai kalau sudah ditetapkan di awal tender, karena perpresnya keluar ya Pak Beni ya, kita rubah menjadi purchasing Pak. Nggak seperti Betul. itu. Bukan seperti itu kira-kira ya Pak Alim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apa tadi Pak? Jaminan. Yang kedua tadi apa Pak? Yang Izin, Pak. pelaksanaan verifikasi DPP, Pak. Oh, Iya, DPP. verifikasi ya. Jadi saya sampaikan gini Pak, memang Iya, DPP. justifikasi apa format review itu saya buat memang untuk pengadaan-pengadaan tadi saya sampaikan nilai di atas 50 sampai 200 untuk pejabat pengadaan ya. Karena saya berasumsi kalau nilainya sampai 50 juta itu belanja langsung saja kan Pak, sifat sederhana tidak mungkin saya misalnya saya ada pengadaan makan minum 10 juta ya masa saya review kapan waktunya lagi kan. Tapi kalau pengadaannya misalnya 150 juta, mungkin saya butuh analisa, maka saya akan lakukan review. Nah, itu dari sisi pejabat pengadaan. Kalau dari sisi PPK bagaimana? Ya tadi kan sudah dibuat, Pak, justifikasi ya. Ada justifikasi teknis. Nah, ya kan seperti itu ya, ada justifikasi teknis. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya, saya coba share ya. Nah, ini contoh misalnya justifikasi teknis ya, kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Nah, artinya kita contoh dari awal ini ditetapkan oleh BPK, Pak. Nah, ini misalnya kita dari awal melakukan analisis pasar. Analisis pasar ini sebenarnya saya buat untuk memastikan barang itu ber-TKDN atau tidak, produk TKDN atau tidak. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh misalnya ya Pak Beni ya, analisis pemilihan penyedia, Pak. Ya, Nah, misalnya produknya merek tipenya apa nih, barang jasanya dental unit, saya ambil misalnya kesehatan lah. Mereknya apa yang sesuai kebutuhan. Nanti saya sampaikan nih dari hasil analisis saya penyedia-penyedia seperti apa. Spesifikasi misalnya, nah ini saya contoh Pak, oh spesifikasinya memenuhi atau tidak, yang mana ada TKDN atau tidak, sumbernya, rating kinerja mungkin bisa kita pakai, salah satu, rating kinerja penyedia kalau memang sudah dilakukan penilaian ya. Nah, harga satuannya berapa, gitu ya, ongkirnya berapa, mungkin bisa kita tambah dengan layanan seperti apa, nanti munculkan linknya. Ini salah satu analisis Pak, oh ternyata nanti dari analisis kita ini, kita udah tetapkan nih, oh ternyata nanti penyedia C yang kita pilih. Mungkin dari sisi harga, dia kompetitif, layanan, rating penyedia. Nah, jadi saat menetapkan menjustifikasi penyedia yang akan kita pilih, itu ada dasarnya, Pak. Nah, jadi kita tidak, nanti kan jangan sampai, karena di tempat saya kemarin contoh, ada suatu kasus hukum ya, nah, kembali PPK-nya ditanya, Pak, kenapa sih Bapak pilih penyedia A? Kenapa tidak penyedia B? Nah, maka saat kita sudah menetapkan seperti itu, kita buatlah semacam justifikasi pemilihan. Ini analisisnya, Pak. Dari analisis inilah kita munculkan ke dalam justifikasi. Nah, ini contoh ya. Keputusan pemilihan penyedia, misalnya CP apa gitu. Link katalognya ini. Nanti kita sampaikan Pak justifikasinya. Oh, layanannya seperti apa. Misalnya penyedia lokasi terdekat. Nah, kira-kira kan seperti itu tuh. Dari sisi penilaiannya mungkin eh, karena mungkin pernah sebelumnya, nah juga mungkin di versi 5 pernah
dilakukan pemesanan di tahun sebelumnya, barangnya kualitasnya bagus, layanannya bagus. Nah, itu kan bisa Pak. Nanti kita jadikan justifikasi dasar memilih penyedia. Harga juga. Jadi inilah yang dibuat kalau dari sisi tadi ditanya, kalau dari sisi PPK gimana? Ya PPK harusnya memastikan di sini Pak, bahwa produk spesifikasi yang dia buat memang sudah akuntabel kan seperti itu ya. Nah, contoh misalnya ini referensi harga. PPK udah buat referensi harga. Jadi kalau kita bicara siapa sih yang mereview, memfilter, ya PPK-nya sendiri, Pak. Karena kan memesan sendiri nih, pastikan bahwa saat menyusun spesifikasi ya memang dokumennya jelas, sumber informasinya jelas, kan seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi pejabat pengadaan, karena pejabat pengadaan yang memesan, maka pejabat pengadaan lah yang melakukan review terhadap dokumennya PPK. Kan kalau kita bicara tender kan juga seperti itu, Pak. Pejabat pengadaan, Pokja mereview dokumennya PPK. Nah, kalau dari sisi pengadaan langsung kan sebenarnya sama juga. Pejabat pengadaan sebelum melakukan proses pengadaan langsung mereview dokumen PPK. Nah, ini saya coba terapkan juga di katalog. Artinya dokumen, kalau memang dokumen PPK saya review dulu nih. Nah, tapi kalau dari sisi PPK ya silakan PPK memastikan bahwa produk yang dokumen yang memang beliau siapkan, PPK siapkan ya memang sudah dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, datanya yang jelas, dokumen yang jelas, ya silahkan saja. Kira-kira seperti itu ya, Pak Halim ya. Nah, itu yang kedua ya, Pak. Artinya PPK yang memastikan sendiri, Pak. Ya, karena PPK sendiri yang membuat dan nanti beli PPK sendiri yang melakukan pemesanan. Nah, makanya seperti itu. Terus juga ya tadi contoh tambahan ya kalau dari sisi PPK mungkin menyusun SSUK, SSKK Pak juga harus diperkuat kan karena itu kan kalau nilai di atas 200 kan wajib ya diupload ya SSUK, SSKK-nya. Nah, bagaimana PPK nih merancang rancangan kontrak itu juga harusnya dari awal tuh. Nah, karena juga pernah kejadian kemarin di sini ya udah Pak Beni yang template SSUK, SSKK diupload tuh Pak. Nah, padahal mestinya kita template yang kita upload kita sesuaikan nih dengan versi katalog kita. Kita mau katalog apa nih? Jasa lainnya kah? Barang. Nah, di situ ya ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban penyedia katalog itu kita cantumkan ke dalam SSUK-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Halim ya. Yang kedua Pak, artinya dari sisi PPK sendiri yang menjustifikasinya. Terus yang ketiga tadi terkait jaminan pelaksanaan ya Pak ya. Ya, benar Nah, pelaksanaan. kalau terkait jaminan pelaksanaan, maka saya sampaikan tadi pada saat kita melakukan proses pemesanan dari awal sesuai peraturan LKPP 17, kita harus sudah menyampaikan informasi, Pak. Oh, nanti misalnya paket pekerjaan ini penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari total harga negosiasi, misalnya gitu ya. Nah, jaminan pelaksanaan dikirim by email. Berarti kan otomatis by email tuh, Pak. Nah, tentu juga kalau terkait tadi uang muka ya, Pak ya. Terkait uang muka ya sudah nanti kita sampaikan bahwa paket pekerjaan ini PPK memberikan uang muka misalnya senilai 30% dengan syarat penyedia menyerahkan jaminan senilai 30% dan dikirim by email. Nah, gitu Pak. Jadi munculkannya di kolom catatan saja. Kan di kolom catatan itu bisa kan makanya tadi disampaikan di peraturan 177 itu diinformasikan di awal pada saat melakukan proses pemesanan. Nah, kira-kira gitu Pak. Ya, Pak Alim. Ada Ya, lagi Pak, izin Pak. silakan. Iya, izin Pak. Kalau itu Boleh. jaminannya garansi atau bank Pak? Atau boleh dua-duanya Pak? Ya, jadi gini Pak, di dalam peraturan Silakan. regulasi itu jaminan itu boleh garansi bank ya Pak Beni ya, boleh asuransi kan Ya, gitu kan betul. Pak ya. Nah, artinya ya kalaupun toh penyedia menyerahkan asuransi sebenarnya apakah itu dilarang? Tidak. Salah satu fungsi PPK melakukan klarifikasi ke penerbit Pak. Nanti kalau memang Bapak sudah menerima jaminannya misalnya asuransi, ada alamatnya, Bapak klarifikasi itu bisa by phone mungkin bersurat. Benar nggak sih ini penyedia membuat jaminan? Apakah jaminannya bisa dicairkan atau tidak? Misalnya dengan ketentuan-ketentuan jaminan. Nah, kalau sudah pernyataan dari pemberi asuransi benar dan meyakinkan dia, apalagi dengan jawaban tertulis, ya silakan Pak. Tidak ada masalah diterima ya. Nah, tapi memang sih beberapa mitigasi dari para PPK itu untuk menjamin sebenarnya ya, ya udah langsung minta garansi bank. Ya. Tapi tentu kita juga harus lihat sebenarnya dari besaran pengadaan ya Pak. Ya. Jangan sampai pengadaannya mungkin ya mohon maaf 200 juta udah minta jaminannya harus garansi bank resmi ya. Kalau ya udah miliaran mungkin ya Pak Beni ya minta garansi bank resmi monggo lah Pak. Ya, Tapi kalau betul. 200 juta, 250 ya ya kita minta jaminan garansi bank ya mungkin boleh ya boleh silahkan. Tapi walaupun dengan asuransi ya silahkan klarifikasi saja Pak nanti. Ya, oke baik gitu ya Pak Baik. Alim ya. Secara ya,
Baik, saya rasa jelas Pak Alim ya. Itu asuransi pun diterbitkan apa eh, asuransi yang menerbitkan itu dalam pengawasan OJK juga itu harusnya itu. Harus dalam pengawasan OJK ya. Baik, terima kasih Pak Yefri. Selanjutnya nih, ini kita sepakati mungkin jam 15.35 lah kita lewatkan 5 menit ya karena materinya tadi agak banyak. Siap, Ini lanjut ke siap Pak. Pak Putra dulu ya. Jadi mohon izin Pak Oke. Dokter dari RSUD Gunungga ya. Nah, silakan Pak Putra Ya, dulu ya. ya, terima Mungkin kasih singkat Pak. Pak Beni. Ya, ini mungkin waktu udah mau deket juga ya. Ini Pak, Ya, tadi kalau mengenai form tadi itu mungkin udah kerjawab tadi. Ini mengenai struktur pembentukan harga itu Pak. Mengerti, mungkin nggak itu kewajiban dari penyedia memberikannya atau kan bisa aja ya mereka tidak mau memberikan Pak. Karena kami lihat struktur pembentukan harga ini sangat penting gitu. Terus Ya, karena pernah kami melaksanakan pengadaan Pak, pengadaan server itu sangat membingungkan karena tidak ada referensi harga yang bisa kita dapat gitu. ya, Akhirnya gini, saya ambil waktu itu keputusan mengadakan tender cepat. Dari harga 780 juta, itu akhirnya 540 Pak dengan tender cepat. Waktunya ada alasan sih waktu itu kenapa dilakukan dengan tender cepat. Wah, saya kebayang ini kalau itu dilakukan dengan e-purchasing atau katalog, paling saya menawar paling 1 juta 2 juta Pak. Gitu. Saya turun-turun harganya karena nggak ada ini. Sementara dari 780 juta bisa menjadi 540 juta. Hampir 240 juta saya menghemat di situ, Pak. Nah, terus pernah lagi saya mengadakan 360 juta tuh ininya. Produk itu tayangnya 360 juta. Tapi iya, saya lakukan tender cepat akhirnya dengan 196 juta. Akhirnya itu harganya, Pak. Dan barangnya benar, itu barangnya. Gitu. Nah, ini gimana Pak ini tentang struktur pembentukan harga ini? Karena penyedia bisa bohong ke kita atau betul. ya bisa terjadi ini Pak, kita akhirnya tidak mendapatkan informasi yang ini akhirnya kita cuma menawar 1 juta 2 juta gitu Pak. Terima kasih Pak, itu dulu Pak. baik, langsung Pak Yefri Baik, ditanggapi. terima kasih Pak FM Putra, keren Pak. Ya, keren. Jadi gini Pak, memang kalau kita berbicara struktur pembentuk harga itu bukan kewajiban penyedia untuk menyampaikan di dalam katalog ya, dalam penayangan produk. Nah, tadi saya sampaikan Hmm. struktur pembentuk harga ini karena kita juga mengacu ke peraturan 177 ya, negosiasi harga itu dapat dilakukan terhadap struktur pembentuk harga, riwayat transaksi terakhir gitu ya. Kalau memang penyedianya misalnya tidak menyampaikan struktur pembentuk harganya ya otomatis kalau kita memang tadi seperti Pak Efrem Putra akan sampaikan, kalau misalnya kita punya referensi harga, ya udah kita akan bertahan dengan referensi harga kita, Pak. Artinya gini, kalau memang penyedia misalnya kita melakukan negosiasi ya, artinya negosiasinya belum tercapai kesepakatan ya gitu ya Pak Beni ya, Pak Putra ya. Kalau ternyata penyedia tetap Hmm. menyatakan bahwa itu harganya udah dengan harga segitu ya. Kita nih bisa dengan tadi kan saya sampaikan, kita bisa chat penyedia tuh di kolom. Kalau memang struktur pembentuk harganya tidak bisa tolong disampaikan tidak struktur pembentuk harganya seperti apa. Nah, kalau penyedia tidak menyampaikan secara Tidak otomatis ada kan kita kewajiban akan Pak, mereka memberikan Pak. Tidak ada kewajiban. tidak ada Tidak kewajiban, ada. Pak. Tapi ya tadi saya sampaikan, kalau mereka memang tidak memberikan, Hmm. ya kita juga akan bertahan dengan referensi kita. Selama referensi kita memang sudah akuntabel, kita datanya sudah jelas kan gitu ya. Hmm. Nah, seperti tadi, berarti secara otomatis juga mungkin nih Pak ya dampaknya ya akan terjadi batal negosiasi kan gitu ya Pak Beni ya. Tidak tercapai kesepakatan. Betul. Nah, seperti itu Pak kira-kira. Tapi Hmm. tadi saya juga ya kalau dibilang saya sependapat juga misalnya gini Pak. Kenapa sih salah satu contohnya kita memilih itu secara non purchasing seperti tadi Pak Putra sampaikan. Pak Putra tidak dapat harga pembanding Iya, kan gitu ya. Nggak punya harga pembanding iya. nih. Artinya susah nih kalau kita mau Eh, negosiasi, kita nggak punya referensi Pak. Nah, iya, jadi berapa tadi kan kita Pak Putra tawar. sampaikan tuh betul saat tender cepat ternyata dari analisanya oh lebih efisien nih pengadaannya kita tidak menggunakan purchasing karena kita tidak punya data dukung ya. Ya sudah, Iya. silahkan buat analisa justifikasi bersesuaian dengan pasal 50 ayat 50A-nya, Pak. Artinya lebih Hmm. efisien tidak dilaksanakan secara purchasing. Kita lakukan Ya. dengan secara
non purchasing, atau mungkin kalau salah satunya contoh gitu ya, kita tidak bisa memperoleh data referensi yang jelas gitu ya Pak ya. Oh ternyata penyedia misalnya menjual produk eh, server misalnya seperti Bapak disampaikan tadi kan lebih dari mungkin ada beberapa penyedia yang menjual ya seperti itu ya, menjual produk itu ya Pak Beni ya. Ya kenapa tidak kita gunakan mini kompetisi Pak? Nah, itu kan pilihan-pilihan seperti Hmm. itu ada, Pak. Artinya kalau memang data dukung kita tidak ada negosiasi ya, penyedianya lebih dari satu menjual produk yang sama, bisa dengan ada salah satu pilihan mini kompetisi kita gunakan. Nah, seperti itu, Pak. Tapi kalau pun toh mau dengan tender cepat, ya silakan buat justifikasi. Jadi intinya tidak ada Itu kewajiban penyedia mini menyampaikan. kompetisi dengan tender cepat tuh mirip, Pak. Mirip, Pak, mini kompetisi dengan Mirip, tender cepat. Penyedia mirip-mirip. yang menawar Hmm. termurah, itu ya nanti jadi pemenang, kan gitu ya. Walaupun memang Ya, tetap ya. ada nanti proses evaluasi, menyesuaikan speknya penyedia dengan speknya PPK, kan tetap ada ya, Pak Beni ya. Tetap ada penyesuaian dengan syarat-syarat, tetap ada, Pak. Tapi tertib otomatis harga termurah itu juga menjadi yang ditetapkan oleh PP atau PPK menjadi pemenang itu nanti harga kontrak. Sama, Pak. Kita cuma tinggal membuka ya penyedia yang menawar harga, kan gitu ya. Sama saja dengan tender cepat. Ya. Nah, cuma prosesnya Ya. kita berbeda. Kalau tender cepat kan itu di luar purchasing, kayak gitu ya, Pak Putra. Jadi poinnya tidak ada Pak kewajiban harus menyerahkan struktur pembentuk harga, tapi kita bisa meminta informasi itu kalau memang proses negosiasi kita belum mencapai kesepakatan. Sementara mungkin penyedia bertahan dengan harga produknya, kita punya referensi harga. Nah, tidak belum ada kesepakatan. Nah, tadi kan di dalam perkara 1.7 kan disampaikan tuh bisa dengan struktur pembentuk harga, bisa riwayat transaksi terakhir yang kita cari informasinya. Kira-kira gitu, Pak Putra. Ya. Pak, ini mungkin Baik. Ya. sedikit lagi. Eh, Silakan, Pak. Tadi Bapak bilang di katalog ini sekarang tidak ada lagi fitur harga terbaik. Ya gitu, Pak ya. Ya, ya. Ini saran aja, kenapa tuh dihilangkan sebenarnya apa oleh LKPP ini? Padahal itu sangat membantu sebenarnya untuk kita dalam hal melakukan negosiasi gitu, Pak. Kenapa itu mesti dihilangkan? Betul. Kalau bisa tuh Ya. dihidupkan lagi. Oke, Pak Jaya, Makasih, ini Pak. juga masukan juga ya nanti mungkin kita juga bisa sampaikan ya karena kan pembuatan fitur ini ada di pusat ya Pak Beni ya dari teman-teman dari pusat dari Telkom ya. Memang kalau di versi 5 kita udah paham Pak ya ada harga terbaik yang muncul ya. Iya, Nah, di versi betul. 6 tidak ada ya. Otomatis ya kalau kita mengacu ke Perkasa 7 itu kan dinyatakan harga terbaik ialah harga yang termurah yang bisa disampaikan oleh penyedia kan gitu ya. Ya Pak Beni ya, dia tetap Iya, berasumsi harga termurahnya Pak. Ya, Nah, betul. tapi ya masukannya sih saya juga setuju Pak. Mestinya itu ada, jadi kita bisa lihat riwayat ada. transaksi-transaksinya gitu. Iya. Kira-kira gitu ya Pak. Jadi Oke, yang udah baik. baik jangan dihilang-hilangkan gitu, Pak. Siap Pak. Siap Pak Gitu. Putra. Ya, makasih Pak Jeffrey, Pak Baik, Beni. baik, baik. Ya, ya. Terima kasih Pak Putra. Ya, baik. Terima kasih Pak Jepri. Mungkin langsung ke Pak Dr. Rahmadi nih. Disilakan Pak. Di unmute. Sama-sama Kalimantan nih Ya, Pak. Assalamualaikum. Kaltim. Ya, tetangganya Pak Teman WA Yefri. nih Pak. Teman WA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Yefri, singkat saja Pak. Tadi untuk masalah struktur struktur harga tadi sudah ditanyakan sama Pak Putra sebelumnya, alhamdulillah sudah terjawab. Kemudian yang pertanyaan saya yang pertama, eh, pengadaan alat kesehatan di rumah sakit itu merupakan salah satu pengadaan yang unik lah, tidak seperti barang-barang umum. Eh, dan kemarin saat terakhir BIMTEK itu dikatakan bahwasannya spek teknis dan pemilihan produk itu sangat bergantung pada preferensi dari end user. Nah, pada saat kita menyusun justifikasi pemilihan produk, apakah justifikasi dari end user ini cukup kuat? Misalnya dia memilih, misalnya ada 3 penyedia A, B, C, semuanya dengan spek sama, cuman si end user lebih ke A, misalnya seperti itu. Apakah justifikasi yang dibuat oleh end user cukup kuat? Terus kemudian apabila kedepannya ada pertanyaan atau misalnya ada permasalahan entah dari mana, misalnya
permasalahan hukum lah atau apa pada saat audit misalnya, apakah tanggung jawab PPK itu akan lepas Pak karena justifikasi pemilihan dari end user ini? Apakah lepas? Kalau tidak lepas, di bagian mananya si PPK ini punya punya tugas dalam mengklarifikasi si permintaannya si user, gitu loh Pak. Pak, bisa dipahami Pak ya? Iya bisa Pak, bisa bisa. Ya, ya baik itu. Jadi itu tadi, apakah justifikasi end user ini cukup kuat untuk sebagai dasar pemilihan produk kita, terutama untuk Alkes. Kemudian apabila pada saat proses audit baik dari APIP ataupun dari BPK, apakah tanggung jawab PPK itu lepas apabila kita menyerahkannya pada ini kan justifikasi dari end user, spesifikasi yang diminta oleh end user gitu. Apakah tanggung jawab PPK itu lepas atau masih ada tanggung jawab PPK di dalamnya? Kemudian maaf, tambah satu lagi boleh? Nah, Ya, silakan, Pak. misalnya pengadaan alat kesehatan bidang A misalnya, itu kan apakah memungkinkan bahwasannya di negosiasi itu kita itu menambahkan poin untuk peningkatan kompetensi, misalnya mengirim dokter atau mengirim tenaga kesehatan lainnya itu untuk pergi simposium atau pelatihan workshop atau apakah itu memungkinkan dan apakah itu harus dituangkan di kontrak sebagai poin negosiasi. Sama halnya ini dengan pengadaan alat-alat besar yang membutuhkan sarpras. Misalnya pengadaan cath lab, itu kan harus ada ruangannya. Terus kemudian misalnya seperti CT scan atau MRI yang besar-besar, itu apakah yang membutuhkan sarana prasarana terutama gedung dan segala instalasinya. Apakah itu memungkinkan untuk kita minta ke penyedia dan apakah harus dimasukkan ke kontrak? Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Dr. Ramadi. Silakan Pak Yabri untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Dokter Ramadi. Ya. Jadi gini Pak Dokter, ya memang kita pahami ya dalam menyusun identifikasi kebutuhan pun salah satunya data informasi yang kita butuhkan itu memang data end user Pak, pengguna akhir ya seperti itu ya. Nah, Pak Beni ya, kita di pembelajaran Betul. barang jasa juga seperti itu. Nah, jadi kan dari data end user inilah yang masuk ke dokumen identifikasi kebutuhan kan seperti itu ya Pak ya. Kita buat menjadi form identifikasi kebutuhan ya. Nanti ditandatangani oleh PPK, diketahui oleh PA/KPA, kan itu kan form identifikasi kebutuhan tuh. Nah, selama tadi Pak Dokter menyatakan bahwa memang dari sisi justifikasinya dokter ini sangat spesifik sekali ya terhadap produk tersebutnya. Sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana sih ruang lingkup tanggung jawabnya seorang pejabat pembuat komitmen kan gitu ya. Ruang lingkup tanggung jawab pembuat komitmen kan sebenarnya pada pengendalian kontrak Pak. Ya, memang di sisi kontrak dari sisi hak menjamin harga kan seperti itu ya Pak Beni ya. Tapi kalau tadi Bapak bilang misalnya audit nanti juga bagaimana sih menjelaskan seorang PPK menjelaskan kepada pada auditor. Nah, mungkin saran saya seperti ini Pak, ya bisa kita lakukan misalnya rapat pembahasan bersama ya Pak ya. Pada saat rapat pembahasan bersama sebelum dilakukan proses penetapan persiapan pengadaan di proses perencanaan gitu ya. Silahkan dengan end user, dengan pimpinan rumah sakit, direktur, misalnya kita rapat bersama untuk menetapkan identifikasi kebutuhan. Yang gitu ya, misalnya dari beberapa produk tadi, udah nih yang mana sih yang produk yang mungkin dari sisi end user memilih produk A. Nah, kita juga bisa udah mengidentifikasikan. Tadi kan salah satunya mungkin kan kita bisa identifikasi apa sih kelebihan produk ini dibanding produk yang lain. Nah, bagaimana dengan dari sisi manfaat umur ekonomisnya misalnya kan gitu ya. Oh ternyata produk A pilihan end user ini bisa bertahan sampai 5 tahun atau 3 tahun misalnya. Oh produk yang lain mungkin ketahanannya harus hanya sampai 2 tahun nanti butuh pemeliharaan. Nah hal-hal seperti itu kan bisa kita jadikan catatan Pak, bersama. Artinya kita duduk bersama dalam menetapkan suatu proses perencanaan, libatkan end user juga. Karena tadi saya sampaikan salah satu menetapkan identifikasi itu kan salah satunya kebutuhan pengguna akhir, Pak.
ya libatkan juga pengguna akhir ini dalam proses perencanaan, dan yang pastikan adalah proses pelaksanaan kontraknya berjalan sesuai dengan spek yang dibutuhkan, dan juga kita harus menjamin dari sisi harga ya Pak ya. Intinya kan dari sisi harganya Pak. Ya jangan sampai mungkin kenapa dipilih harga ini ternyata lebih mahal ya. Kita cari pembanding harganya saja dengan produk yang sejenis harganya seperti apa ya. Tapi kalaupun misalnya itu sudah memang menjadi harga final ya berarti kan secara katalog itu jadi harga terbaik Pak yang nanti diikatkan di kontrak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi silakan dilakukan rapat bersama, dibuat berita acara bersama bahwa ini memang kebutuhan dari end user, juga kebutuhan, ada lampiran surat end user kenapa ini dibutuhkan, apa kelebihan produk yang memang dibutuhkan ini silahkan. Itu kan menjadi dasar analisa kebutuhan, Pak. Jadi dari prinsip efektivitas pengadaan pun kan bisa berjalan ya Pak Beni ya. Jangan sampai barang yang Ya, datang betul. ternyata eh, tidak sesuai kebutuhan end user, tentu tidak efektif juga proses pengadaan. Tapi paling tidak libatkan dulu dari awal Pak di proses perencanaan. Ya, kira-kira seperti itu Pak Dokter ya. Nah, Baik, jadi baik. juga PPK-nya juga biar aman Pak. Jadi kalau PPK ditanya kenapa ini memilih produk, ya memang kita ada rapat pembahasan bersama. Produk inilah yang memang menjadi kebutuhan user pengguna kan gitu. Baik, Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus baik. yang kedua terkait tadi, nah misalnya ada pengadaan alat kesehatan gitu Pak ya, kita terus memberangkatkan instansi kita untuk berangkat pelatihan gitu ya, Pengembangan ya kompetensi, Pak. Nah, pengembangan kompetensi tapi di user pemilik barang ini kan, barang alkesnya ini kan, iya, enggak. iya, iya, betul, betul. Nah, itu kan sebenarnya spesifikasi layanan Pak. Ya maksud saya seperti ini, kenapa tidak penyedia menjual produk itu dengan memberikan layanan pelatihan kan gitu ya. Ya Pak Beni ya, artinya pembiayaannya dengan layanan pelatihan, tapi Ya, bukan benar. kita memberangkatkan orangnya ke sana Pak. Tentu pembiayaannya akan kembali ke kita tuh. Ya, Jadi tidak seperti itu. Jadi penyedia ini nanti pada saat dia menyediakan produk, dia juga menyediakan semacam layanan pelatihan, tapi di tempat dia menginstal di rumah sakit, misalnya di rumah sakit di Kutai Timur ya Pak ya. Nah, jangan sampai kita yang minta, kita mau berangkat nih. Nah, nanti ada sisi pembiayaan yang lain ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu, Pak. Nah, jadi kita minta layanannya saja menyiapkan, artinya barang itu tersedia sampai proses serah terima, pemeriksaan, nanti penyedia memberikan layanan, memberikan pelatihan, Pak. Pelatihan penggunaan alat, misalnya gitu ya, pendekatan kompetensi. Tapi kalau memang Bapak mau ada pendekatan kompetensi ya, saran saya dibuat di anggaran lain saja, Pak. Jangan dimasukkan ke dalam, Paket pengadaan. kalau memang mau Hmm. memberangkatkan para personilnya di rumah sakit ya, dibuat anggaran lain saja, jangan di dalam anggaran pengadaan itu sendiri menjadi satu, kan seperti itu ya, Pak ya. Oh, baik, baik. Nah, terus kalau yang kedua, kalau terkait misalnya CT scan gitu ya, alat radiologi gitu ya, ya terpisah Pak, jangan sampai digabung menjadi satu dengan bangunannya. Nanti minta penyedia lengkapi sampai bangunannya, wah nanti biaya cukup gede tuh Pak. Nanti ada perhitungan lagi tuh biaya material. Karena gini Pak, saat menayangkan produk di versi 6 ya, Pak Beni, kalau kita bicara secara katalog ya, Pak Dokter, ya Pak Beni ya, kan dia akan terpisah Pak, ya, sesuai KBLI kan gitu. bisa. Alatnya sendiri KBLI di barang, konstruksinya di jasa, Pak. Nah, nanti apakah penyedia ini memenuhi dengan ketentuan-ketentuan seperti itu ya? Idealnya kalau memang mau ya terpisah saja konstruksinya, ya dibuatkan konstruksi, nanti alat penunjangnya selama memang dari sisi alatnya itu nanti kita bisa lihat kan nanti kesesuaian bangunan dengan peralatan yang akan nanti diterima. Kira-kira gitu Pak. Jangan jangan menjadikan satu penyedia harus dengan konstruksinya, nanti perhitungan dari sisi materialnya juga kita harus siap. Nanti kita akan bicara lagi gimana peralatan konstruksi pembangunannya. Nah, Oh, ya, baik. akan banyak prosesnya tuh, akan lebih baik kita terpisah saja ya. Kira-kira gitu, Pak Dokter. Baik, baik, baik. Ya. Terima kasih, Pak Yefri. Baik, baik. Ya, Ya, Pak Dokter. baik. Ya, ya, saya rasa sudah jelas ini. Dan saya sepakat dan sangat setuju sekali. Jadi materi hari ini itu kalau digunakan untuk RSUD itu sangat pas gitu loh. Karena apa? Untuk alkes terutama nih ya Pak Dokter Rahmadi. Pak. Jadi kalau alkes ini kan biasanya tuh kebutuhan dari dokter-dokter ini, dokter spesialis biasanya itu familiar dengan satu alat dan jenis alat dan dimungkinkan untuk kan menyebutkan merek Pak. Jadi sudah jelas itu saat kebutuhan maka dilakukanlah dengan metode karena prinsipal. Jadi ibaratnya penunjukan langsung ya seperti itu modelnya. Karena apa?
Ya, jadi ATPM lah yang punya punya pekerjaan kan penyediaannya rata-rata seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini karena waktunya ini ya, jadi kasihan juga teman-teman yang di chat Zoom. Mungkin nanti bisa apa istilahnya kita kita sharing di grup saja ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang sudah ada bertanya di chat Zoom ini Pak Jeffrey. Bagaimana Pak Jeffrey ini karena Baik, Pak. waktunya ya. Nah, jadi Ya, mungkin baik, itu tadi uh, mungkin sesi diskusi sebelum kita akhiri ya acara hari ini nih. Mungkin kita minta ada hadir Pak Muji nggak ya untuk bisa closing statement atau ada yang mau disampaikan nih oleh Pak Muji. Silakan Pak Muji, ada suhu ya. Baik, kalau tidak ada mungkin langsung nih Pak Yefri Purnama ya. Disilakan untuk closing statement ya untuk acara hari ini Pak. Disilakan Pak. baik, baik, terima kasih Pak Beni ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Dan juga minta maaf mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum bisa terjawab ya. Nanti seperti kata Pak Beni tadi, nanti kita bisa diskusi di grup ya Pak ya. Nanti kita coba bahas sama-sama. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, negosiasi ini adalah metode, salah satu metode pemilihan dalam katalog Pak. Ada metode mini kompetisi, ada negosiasi kan gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalau kita melaksanakan dengan negosiasi, benar nggak sih? Boleh nggak sih? Nggak ada larangan Pak. Tadi saya sampaikan kan. Tadi tapi kembali lagi seperti kata Pak Muji kan, 5L dan mata, kita ada mitigasi risiko, kita ada legal update. Kira-kira logika terbaik kita itu seperti apa, Pak? Apakah ini ideal dengan negosiasi? Apakah ini kita ideal dengan mini kompetisi? Atau mungkin kita ideal tanpa secara purchasing? Tentu tadi dengan justifikasi. Kalaupun toh kita melaksanakan dengan negosiasi, kembali lagi Bapak Ibu, dokumen-dokumen persiapan negosiasi lah yang harus kita siapkan, Pak. Nah, artinya dengan seperti itu, karena kan nanti kan tadi saya sampaikan, kadang di audit pasti akan mempertanyakan, kenapa ini tadi seperti kata Pak Putra, ini dinegosiasi cuma 1 juta saja ya. Apakah itu bermasalah? Belum tentu juga, Pak. Bisa jadi dengan 1 juta memang harga referensi pembandingnya seitu. Harga pasarnya memang seperti itu. Tapi itulah yang diperlukan justifikasi dokumen-dokumen yang akuntabel, yang datanya jelas. Artinya tidak ada larangan harus dengan negosiasi, tetapi belum ya Pak ya. Jadi isunya kemarin nanti mungkin tadi juga akan menjawab nih di grup ya sedikit nanti isunya ini masih isu ya Pak ya, kita masih tunggu sama-sama. Nanti LKPP informasinya akan menetapkan kira-kira negosiasi itu seperti apa, mini kompetisi seperti apa, karena ini akan berhubungan dengan salah satu tugas pokja pemilihan di dalam e-purchasing ya. Kalau di versi 46 Perpres 46 itu kan nanti e-purchasing ada tugas pokja Pak. Secara mini kompetisi itu akan ada tugas pokja pemilihan di situ kalau kita bicara Perpres 46. Nah, isunya nanti kemungkinan akan ada surat dari LKPP lah yang mungkin akan menetapkan batasan-batasan. Kecuali surat itu ada, ya artinya kita sudah tidak bisa lagi artinya membatasi harus nego, harus mini kompetisi ya. Kalau sekarang ini silahkan kalau memang dengan negosiasi silahkan, tapi kembali lagi. Dan ketika kata Pak Muji, logika terbaik kita yang mana? Idealnya kita ini seperti apa sih? Nah, mitigasi resiko ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hal kurang berkenan. Mohon maaf ada banyak pertanyaan yang bisa terjawab. Nanti kita diskusikan di kolom chat. Saya ucapkan juga terima kasih ke Pak Muji atas amanahnya, ke Pak Beni juga terima kasih. Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sahabat MS. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Jadi kami pun selaku moderator. Jadi apabila selama dalam memandu acara ini terdapat gangguan ya, serta apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, jadi kami sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Bapak Yefri Purnama selaku narasumber hari ini, Pak Muji Santosa, dan Bapak Ibu sahabat MS peserta webinar hari ini ya. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.